langsung. Silakan. Oke ya, kita mulai ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas ya, teman-teman ya? Jelas, Kak. Ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Selamat malam. Selamat datang. Saya ucapkan kepada sahabat-sahabat santuy sekalian. Disebutnya sahabat santuy nih, karena ini kan komunitas santuy literasi gitu kan. Jadi tadi saya sempat nanya, apa sih panggilannya gitu. Ternyata sobat santuy ya. Jadi mau yang tua, mau yang muda, pokoknya tetap disebutnya sobat santuy ya. Jadi selamat datang di ruang virtual Zoom kita pada malam hari ini di Santuy Literasi. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa bulan Ramadan kan insya Allah segera datang, tinggal menghitung hari, kata seorang dokter honoris causa Ari Ginanjar. Dalam kebetulan beliau menulis sebagai pengantar di bukunya Mas Dinar ya. Jadi beliau mengatakan bahwa Ramadan itu adalah saat yang tepat untuk mencharge kembali kecerdasan emosional dan spiritual kita. Jadi mudah-mudahan waktu yang sangat berharga dan istimewa yang akan datang ini, mudah-mudahan kita masih diberi kesempatan untuk bisa merasakan kembali keajaiban-keajaiban dan keberkahan-keberkahan yang ada di dalamnya. Amin, insya Allah. Pada malam hari ini, agenda yang akan kita lakukan dalam rangka menyebut Ramadan. Jadi, spesial tarhib, bulan asyik, bulan baik, bulan suci Ramadan. Nah, terasa sangat spesial karena kita nggak hanya akan berbincang tentang karya penulis muda, masih muda banget nih, yang sudah lama berkecimpung di dalam dunia literasi. Namun ada juga nanti, insya Allah Desi Rahman Tausiah ya Mbak Meni ya, dari Ustadz kita, sebagai input baik buat jiwa-jiwa yang gersang, butuh penyejuk dan penyemangat gitu, agar bisa mempersiapkan diri lebih baik lagi dalam menyambut Ramadan nanti. Nah, kalau ada yang bilang tak kenal maka ta'aruf, maka saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rahayu Hestiningsih, saya berdomisili di Yogyakarta, asalnya dari Samarinda, Kalimantan Timur, sekarang sedang menempuh studi di UGM Jogja, senang pada 3 hal, sastra, musik, dan senja. Jadi saya penyuka senja, dan saya suka meminta sama orang-orang yang suka punya gambar-gambar senja gitu untuk di-share ke saya. Ya, karena temanya kita adalah bincang buku, maka tentu akan menjadi sahabat bincang saya adalah penulis bukunya sendiri. Nah, jadi di sini telah hadir bersama kita Mas Dinar Rafiq Khalif, seorang penulis buku Amazing Ramadan yang akan kita bincangin pada malam hari ini. Beliau juga seorang ASN di Kementerian Keuangan. Saya bacakan sedikit profilnya. Beliau lahir di Semarang tanggal 23 Oktober tahun 1990, mempunyai 2 orang anak, laki-laki dan perempuan, sepasang ya. Riwayat pendidikan beliau S1-nya di S1 Manajemen Institut Keuangan Perbankan dan Informatika Asia, Perbanas. Pernah juga di D3 Akuntansi Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, dan SMA-nya di SMA, SMP, dan SD-nya di Semarang. Riwayat pekerjaannya sekarang di Kehumasan Layanan Informasi dan Protokoler Sekretariat DJPB Kementerian Keuangan Jakarta, lalu di KPPN, pernah juga di KPPN Ternate Maluku Utara, di BPK di perwakilan Jawa Tengah. Pengalaman organisasinya cukup banyak ya, sebagai redaktur Buletin Masjid Al-Amanah, redaktur Majalah Treasure Indonesia, pokoknya banyak banget deh. Nanti kalau pengen tahu lagi bisa langsung hubungin beliau sendiri. Dan juga riwayat pelatihan dan pengalamannya juga cukup banyak, pernah mengikuti pelatihan jurnalistik, penulisan jurnalistik sebagai peserta training ISQ, dan banyak lagi. Makanya beliau cukup aktif ya di kegiatan-kegiatan literasi. Selamat datang Mas Dinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ayu dan teman-teman semua. Akhirnya bisa bertatap muka ya Mas, dari 2014 mengenal pertama kali, akhirnya baru bisa bertatap muka. Berapa tahun? Ini juga ganti topik juga Mbak ya. Kemarin kayaknya topiknya bukan ini deh. Iya, dulu itu kenal pertama kali gara-gara literasi juga. Jadi waktu itu saya kebetulan jadi penanggung jawab satu event menulis, dan Mas Dinar tuh menjadi salah satu peserta gitu. Jadi ngobrolnya ya lewat ngechat aja gitu kan. Tapi alhamdulillah Allah kasih kesempatan, akhirnya
bisa ketemu dan saya sangat merasa spesial karena menjadi narasumber saya sendiri gitu. Jadi terima kasih sekali Mas Dinar untuk kesediaannya berbagi bersama kita di Santuy Literasi. Nah, lalu kedua, sahabat bincang saya yang kedua adalah ini kakak saya banget ya, udah kenal lama gitu, padahal belum pernah ketemu juga. Itu Kak Nugroho Putu Warsito, dikenalnya sebagai tuan penyair, dan beliau tuh selalu bilang puisi itu nutrisi, dan itu tuh jadi slogannya banget gitu. Nah, karena memang beliau kerjaannya bersyair gitu kan, beliau juga seorang ASN di Kementerian Keuangan. Jadi ini ceritanya adalah pertemuan antara seorang senior dan seorang junior di Kemenq. Gitu ceritanya. Bukan promosi ya ini ya, bukan promosi ini ya. Nggak sengaja sih sebenarnya kan ya. Jadi apa namanya ya, pertemuan antara itulah senior dan junior gitu kan. Saya pikir teman-teman yang mungkin dari Kemenq patut berbangga ya karena memiliki 2 orang penuh talenta. Selamat malam Kak Putu, sehat-sehat ya. Padahal tak tahu keadaannya Kak Putu ya. Mudah-mudahan, oh iya doain ya, mudah-mudahan Kak Putu segera pulih kembali karena beliau lagi isoman nih. Baik, terima kasih. Nanti Kak Putu nanti ini ya, apa namanya, ikut mengomentarin karya dari juniornya ya. Nah, teman-teman di sini juga mungkin tidak semua yang hadir di sini juga mungkin nggak semua yang tahu banyak tentang Santuy Literasi. Jadi nanti supaya lebih afdol, nanti akan saya undang Presiden Dewan Santuy Nasional untuk berbagi informasi mengenai Santuy Literasi itu apa sih. Nah, sudah hadir juga di sini Presiden DSN kita, Mbak Meni Komariatin. Assalamualaikum, Mbak Meni. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Mbak Ayu. Ya. Sehat ya, Mbak? Ya, tadi saya lihat Mbak Ayu ingatnya kok Mbak Iis gitu. Ya? Mbak Meni sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ini dari pagi abis idar-idar nih. Iya, tadi saya lihat kayaknya lagi asik jumba-jumba apa gitu. Sama itu ya, rame-rame. Iya, seru dah. Siapa ya, Kak? Nanti ini ya Mbak, nanti ini ya kasih sedikit informasi mengenai Santuy Literasi ya Mbak, biar kita yang masih awam dengan Santuy Literasi itu apa nanti jadi tahu gitu kan. Siap. Ya. Dan yang terakhir adalah Ustadz Ibnu Said Albone, LC, yang nanti akan menyampaikan tausiah terkait kedatangan bulan spesial Ramadan. Udah ada Ustadz belum? Belum gabung kayaknya. Oh, belum gabung ya. Udah nanti akan kita sapa ininya. Baik, sebelum kita mulai acara bincang buku kita kali ini, saya akan membacakan dulu susunan acara pada malam hari ini. Jadi yang pertama adalah pembukaan sebagaimana yang sedang kita lakukan. Yang kedua adalah sambutan mengenai pengenalan Santuy Literasi itu sendiri, dan yang selanjutnya adalah pemaparan buku Amazing Ramadan oleh penulis kita, Mas Dinar. Lalu nanti ada tanggapan atau kurasi bukunya oleh Kak Nugroho Putu. Dan nanti juga akan ada diskusi dan tanya jawab. Nanti juga ada tausiah dan doa sebagai penutup. Jadi mungkin kita buka acara ini dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya persilakan kepada Mbak Meni Komariatin untuk menyampaikan perihal Santuy Literasi. Silakan Mbak Meni. Bentar. Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kedengar ya? Suaranya kalau bisa kecil sekali, Mbak ya. Kecil banget ya, sebentar. Sudah full ini, Mbak. Kak. Oh iya ya. Coba nggak pakai ini, Mbak. Maaf. Pakai, cuman Usah ini ya. pakai nih. Ya, maksudnya nggak usah pakai. Oh, nggak usah pakai kalau nggak pakai. Oh, tadi Siapa tahu nyoba-nyoba. Coba, jelas Bu. nggak? Nah, Udah ya kan? Jelas. Jelas Iya, ya? iya Mbak. Oke, ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman santuy semua, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa ketemu semuanya di sini ya, dalam rangka bincang buku. Dan kebetulan kita sedang menjelang Ramadan gitu ya, jadi sekalian kita agendakan sebagai persiapan tarhib atau tarhib Ramadan ya, persiapan menjelang Ramadan. Kemudian juga Santuy Literasi ini ya luar biasa ya, saya melihatnya sejak kelahirannya tanggal berapa Om Putu?
22 Maret ya? Iya, baru aja ulang Iya. tahun ya. Iya, kita baru 1 tahun ini, Mas Dinar. Dan teman-teman semua, kita jadi Santuy Literasi ini memang baru sekali kayak gitu ya, sebuah rumpun di Dewan Santuy Nasional. Dewan Santuy Nasional itu sendiri lahirnya tanggal 24, lupa tuh, 24 Februari ya, oh ya, 24 Februari, dan itu juga baru 1 tahun. Jadi, dan ini saya melihat sangat produktif ya, kalau menurut saya cukup produktif lah kayak gitu ya, untuk bisa menjadikan sikap santuy kita ini santuy yang positif begitu, dan berbagai acara yang inovatif lah kalau menurut saya, dan bisa menjadikan kita lebih terbuka ya, lebih terbuka baik itu wawasan, kemudian pertemanan dan seterusnya. Itu sangat berkesan kalau buat saya, meskipun ya baru 1 tahun ini. Mudah-mudahan ke depannya Santuy Literasi ini bisa lebih berkontribusi ya untuk menebar kebaikan lebih banyak. Nah, sebelumnya terima kasih kepada Mas Dinar yang sudah berkenan hadir. Salam kenal ya, karena kita juga baru pertama kali ketemu juga ya. Terus kemudian Om Putu dan Kak Ayu dan semua teman-teman Santuy Literasi yang saya banggakan. Santuy Literasi ini memang lahir dari kegelisahan kita akan kebutuhan literasi ya, kebutuhan literasi, dan bagaimana sikap santuy ini bisa menjadikan suatu hal yang produktif. Ya, tatkala kita bisa memaknai santuy itu dengan benar, gitu ya, sikap santuy itu sebetulnya kan sikap yang tenang, gitu ya, jiwa yang tenang, kemudian pikiran yang positif, kemudian dia akan menghasilkan energi ya, energi yang positif juga berupa kreativitas dan inovasi. Dan saya melihat dengan kita banyak membuat puisi atau karya, gitu ya, itu adalah hasil dari perenungan kita sebagai manusia yang memiliki sikap santuy justru kayak gitu ya. Jadi karya-karya kita, produktivitas kita sebetulnya berawal dari kebahagiaan yang ada dalam diri kita, kemudian kita bisa mengimplementasikan dalam bentuk karya kayak gitu ya. Makanya benar sekali kata Om Putu tuh, santuy itu adalah puisi itu adalah nutrisi kayak gitu ya. Ya itu memang kena banget ya Kak Ayu ya. Jadi semua yang kita lakukan tatkala kita melakukannya dengan penuh cinta, penuh kesungguhan, kemudian penuh pikiran yang positif, semuanya akan jadi bagus gitu ya. Jadi semua amal itu kan tergantung niatnya. Kalau kita niatnya baik gitu ya, itu akan menjadi baik seperti itu. Nah, jadi selamat ulang tahun dulu kepada Santuy Literasi ya, Om Putu. Nah, Om Putu ini ketuanya ya, ketua rumpun Santuy Literasi kayak gitu ya. Jadi Terima kasih, Mbak Buni. Kepada beliau, karena saya melihat juga kapasitas beliau yang luar biasa, insya Allah bisa menjadikan Santuy Literasi ini jauh lebih baik tuh ya dari yang sebelum-sebelumnya. Terus kemudian karena kita menjelang Ramadan juga kayak gitu ya, saya nggak perlu ngajarin lah kayak gitu teman-teman, kalau bab Ramadan insya Allah kan saben tahun juga kita jalani ya. Cuman mungkin kita akan mengambil sisi bahwa tatkala kita bisa mengambil hikmah, sebagaimana hadis ya, dalam hadis itu Rasulullah itu bersabda, jika kita bisa mengambil hikmah dari bulan Ramadan, keutamaan Ramadan, kita tahu hikmahnya kayak gitu ya, maka kita pun akan berharap setiap hari itu akan menjadi bulan Ramadan. Artinya apa? Bahwa dalam Ramadan itu banyak sekali keutamaan, mungkin nanti sesuai dengan judul bukunya Mas Dimas itu, Amazing-nya Ramadan itu banyak banget gitu ya, yang mungkin kita bisa raih gitu ya. Yang penting itu adalah, pertama adalah niat kita, kemudian kita harus bisa memahami apa saja keutamaan di dalamnya, kemudian kita harus banyak menguatkan diri kita, azam kita, kayak ya, tekad kita untuk bisa meraih keutamaan itu sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah selain kita mengazamkan diri, kita juga harus mengatur energi kita kayak gitu ya. Karena tatkala energi kita bisa kita atur kayak gitu ya,
kita akan bisa optimal dalam ibadah, gitu ya. Kita nutrisinya kita harus bagus, makannya kita harus bagus, gitu ya. Insya Allah, atau mungkin bahkan ruhiyah kita juga kita casnya dengan bagus, gitu ya. Kita optimalkan aja waktunya, gitu ya, untuk melakukan hal-hal yang bernilai ibadah dan tidak melakukan hal-hal yang cenderung kepada kemaksiatan dan kemudian sia-sia seperti itu. Nah, kita harapkan karena kita tahu bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an, gitu ya, mudah-mudahan nanti juga Dewan Santuy Nasional akan bisa menjalankan kembali program sebelumnya, yaitu ada Gemah Tilawah ya. Kalau tahun lalu ada Gemah Tilawah, mungkin akan ada kita adakan kembali, gitu ya, untuk sama-sama mengkondisikan ruhiyah kita, atau bahkan ya mungkin kita sama-sama lah kita beramal soleh, gitu ya, untuk membaca Al-Qur'an bareng-bareng, gitu ya. Nah, silahkan untuk acara kali ini saya persilahkan ke Mbak Ayu untuk memandu ya. Terus kemudian saya mohon maaf lahir batin sebelum Ramadan, gitu ya, dan atas nama teman-teman DSN juga sama. Semoga kita bisa memasuki Ramadan kali ini dengan penuh kekhusyuan, ya, sehat walafiat ya, jaga staminanya, kemudian jaga stamina, dan kemudian jadi kalau saya melihat stamina itu bisa juga tatkala kita kalau Rasulullah itu kan tatkala Ramadan itu justru banyak perang, gitu ya. Banyak terjadi peperangan di bulan Ramadan. Artinya apa? Bahwa ini adalah kesungguhan, bulan kesungguhan untuk bisa menjaga stamina, gitu ya. Bukan kemudian jadi malas-malesan, gitu ya, tapi harus rajin olahraga, gitu ya, kemudian berjemur, kayak gitu, menjaga kebersihan dan seterusnya. Bahkan asupan makanan juga harus kita perhatikan. Itu saja mungkin dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Mbak Meni atas pemaparannya mengenai santuy literasi itu sendiri. Saya juga baru tahu nih kalau ternyata banyak banget kegiatan yang bakal di ini ya, maksudnya jadi agendanya santuy literasi ya, maksudnya ada ngaji bareng ya tadi tuh ya, seperti itu ya. Ya mudah-mudahan bisa ikut kontribusi juga nanti, mudah-mudahan bisa diajak, jadi kita bisa ngerasain ibadah sama-sama gitu kan, mudah-mudahan. Ya, terima kasih sekali Mbak Meni sekali lagi. Ternyata itu tadi teman-teman sedikit pemaparan mengenai santuy literasi itu sendiri. Selanjutnya pemaparan yang akan disampaikan oleh Mas Dinar. Sudah siap ya Mas? Memaparkan ini ya tentang buku Amazing Ramadan-nya. Nah, barangkali nanti Mas Dinar bisa cerita nih mengenai perjalanan terbitnya buku Amazing Ramadan ini, apakah ada sebuah peristiwa yang menjadi latar belakang hingga buku Amazing Ramadan ini bisa terbit gitu kan. Kalau misalkan kayak Kak Putu itu kan melahirkan puisi itu biasanya dia ada nuzulul apa sih Kak, asbabun nuzul, nuzulnya gitu. Nah dulu Mas ya. Iya, asbabnya gitu kan. Nanti saya juga penasaran gimana sih kok bisa seorang Dinar bisa menulis buku, dan sangat ini ya, menurut saya sangat wow sekali karena ada kata amazing-nya itu sih. Kalau saya pribadi ya ngelihatnya tuh amazing gitu, berani banget gitu menggunakan kata amazing-nya itu. Nah jadi pasti kita semua penasaran kan, ada apa sih dengan kata amazing di dalam bukunya Mas Dinar sendiri. Saya persilakan Mas Dinar untuk memaparkan isi bukunya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Ayu dan teman-teman dari Dewan Santuy. Saya boleh ini ya, share screen ya, izin share screen. Silakan. Sebelumnya suara saya terdengar jelas ya, teman-teman semua. Terdengar jelas. Siap. Silakan. Apakah bisa tampak share screen-nya? Bisa ya Mbak Ayu ya? Kelihatan Mbak ya? Ya, terlihat. Tapi belum gini ya? Gimana Mas? Belum slideshow ya? Atau memang belum gini? slideshow. Gimana Mas? Sip. Sudah kelihatan ya? Iya. Baik, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah na'matuhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim. Saya sapa lagi selamat malam kepada teman-teman semua ya, kepada Teh Menik, kepada Mas Utu, Mbak Ayu, terus panitia-panitia semua dari Dewan Santuy, terus mungkin nanti juga ada Pak Ustadz Ibnu Said Alboni, dan juga semua teman-teman yang hadir di acara Bincang Santuy pada malam hari ini. Ya Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan ya. Alhamdulillah masih bisa gabung di sini, sehingga kita bisa bersilaturahim melalui forum pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan nikmat sehat walafiat ya, sehingga kita bisa berjumpa dengan bulan Ramadan yang tinggal H-7 ya kalau nggak salah ya, tinggal seminggu lagi. Kabarnya hari Sabtu depan mungkin tanggal 2. Informasinya sih sejauh ini begitu. Mudah-mudahan kita bisa optimal menjalankan ibadah Ramadan sehingga bisa meraih kemenangan di bulan hari raya nanti, di penghujung bulan Ramadan nanti. Nah, pada malam hari ini saya diberikan kesempatan untuk mengisi tarhib ya, bisa dikatakan tarhib Ramadan ya, dengan buku saya yang memang alhamdulillah baru rilis di awal Ramadan ini. Ini buku kedua dari serial The Amazing Muslim ya. Jadi mungkin kalau teman-teman search di Instagram insya Allah ada The Amazing Muslim. Nah, kemudian kegiatan semacam tarhib ini memang sudah ada sejak zaman Rasul ya, tarhib Ramadan menyambut bulan suci kayak gini. Jadi memang kita harus banyak persiapan, banyak briefing, termasuk ini juga sebenarnya walaupun saya yang ngomong, tapi ini nanti saya ini lagi nih, menasihati diri sendiri juga sebenarnya. Ini kan pengalaman yang saya tuliskan, pengalaman Ramadan tahun-tahun sebelumnya ya. Jadi saya kayak merefresh lagi semangat yang pernah saya punyai zaman dulu ya, Ramadan zaman dulu. Mudah-mudahan bisa kebawa lagi untuk nasihat diri saya sendiri juga. Nah, kita kan kadang-kadang kalau kedatangan pejabat misalnya semacam presiden kayak gitu ya, atau pimpinan-pimpinan kayak gitu, pasti kita setiap hari ini nih ada briefingnya nih. Nah, ini pun sama ya, ketika kita sebentar lagi akan kedatangan Ramadan, di mana Ramadan ini bahkan yang datang ini adalah ribuan malaikat ya, di malam Lailatul Qadar nanti. Jadi kita wajib nih memang untuk mempersiapkan sebaik-baiknya. Jadi mudah-mudahan kita niatkan pada silaturahim pada malam kali hari ini adalah mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan supaya kita bisa mempersiapkan dengan optimal bulan Ramadan. Baik, saya lanjutkan di slide berikutnya. Bisa ini enggak? Jalan ya, kelihatan ya? Ya, siap. Jadi kenalan lagi nih, sedikit lagi kenalan sambil tadi kan ditanyain latar belakang nulis buku ya. Jadi ini sambil kenalan, sambil latar belakang saya nulis buku. Jadi nama saya Dinar Rafiq Khalif. Saya kerja di Jakarta, tapi keluarga di Semarang semua. Jadi saya istilahnya ada istilah PJKA, pulang Jumat kembali Ahad. Jadi kalau Jumat ke Semarang dulu nih, pulang, terus nanti Minggu baru berangkat lagi ke Jakarta kayak gitu. Nah, jadi sambil ini latar belakang saya nulis buku, bapak saya itu dulu juga kebetulan nulis buku. Pas beliau masih ada, beliau nulis buku. Nah, tapi pas bukunya terbit tuh, itu kayaknya tuh anak-anak nggak ada yang baca. Jadi nggak ada yang baca. Nah, pas bapak meninggal sekitar 2 tahun yang lalu tepatnya, itu langsung anak-anak tuh langsung nyari buku-bukunya terus dibaca kayak gitu. Saya juga nyari ini nih, ada kayak misalnya Al-Quran yang biasa dipakai bapak ngaji, itu saya buka-buka, itu kadang-kadang ketemu tuh ada ayat apa, ada notes-nya, ini ayatnya bagus nih untuk semangat apa kayak gitu, dikasih terjemahan kayak gitu buat penyemangat. Jadi ketika bapak nggak ada itu, yang ditinggalkan, anak-anak yang ditinggalkan itu upaya untuk tombok kangen kepada bapak itu ya buka-buka lagi tulisan bapak yang dulu-dulu kayak gitu. Nah, jadi setelah itu saya berpikir bahwa wah, ini saya juga ini nih kayaknya harus nulis buku nih. Tujuannya yaitu tadi supaya saya bisa
yang pertama untuk amal jariah, yang kedua juga saya bisa memberikan nasihat kepada generasi yang akan datang. Saya juga pernah ini nih ngobrol sama penerbit saya. Jadi salah satu kelemahan manusia itu dia kadang-kadang tahu silsilah neneknya siapa, kakeknya siapa itu tahu. Cuman dia nggak tahu nih kakeknya itu punya nasihat apa, terus apa ya prinsip-prinsip yang dipegang itu apa. Itu kan kalau misalnya generasi yang akan datang itu tahu, cucunya tahu, itu kan jadi dia bisa mengikuti nih apa nih yang dipegang oleh dulu leluhurnya itu apa kayak gitu. Nah, terus juga ini ibu saya, jadi saya nulis buku juga saya niatkan untuk ibu ya. Jadi kalau kita nyenengin orang tua, insya Allah berpahala. Untuk istri saya ini malah bukunya yang buku Amazing Jodoh ya, ini mohon maaf ya. Ini anak saya 2. Terus ya semuanya ini insya Allah diniatkan sebagaimana ini ya, hadis Nabi bahwa sebaik-baik manusia adalah yang memberikan manfaat bagi orang lain. Jadi mudah-mudahan dengan menulis itu kalau dibaca sama orang, kalau bisa memberikan manfaat itu insya Allah bisa kita berupayalah untuk bisa memenuhi apa yang dinasihatkan oleh Rasulullah SAW. Nah, kita ini nih masuk ke judulnya dulu. Tadi katanya Mbak Ayu, ini judulnya kok The Amazing Ramadan kayak gitu. Padahal dulu itu sebenarnya judulnya malah bukan The Amazing Ramadan, Mbak. Jadi judulnya itu semula itu Wahai Ramadan, ubahlah nasibku. Nah, jadi pas saya udah selesai tulis naskahnya, itu selama saya nulis buku, itu memang di otak saya itu judulnya ini memang Wahai Ramadan, ubahlah nasibku. Jadi kalau mungkin teman-teman ada yang sudah pernah baca bukunya itu di bab pertama itu memang saya bicara masalah nasib, masalah takdir dan sebagainya itu bahwa secara garis besarnya bahwa kita bisa dikasih kesempatan oleh Allah untuk berikhtiar untuk mendapatkan nasib yang lebih baik lagi. Dan di bulan Ramadan ini adalah momen yang paling tepat sebagai wasilah kita untuk merubah nasib itu. Jadi saya tulis bukunya kayak gini, judulnya Wahai Ramadan, ubahlah nasibku. Nah, tapi pas saya kasih ke penerbitnya, itu kata penerbitnya itu malah, Mas, bukunya jangan ini, Mas. Kenapa, Pak? Soalnya, Pak, ini tuh kayak bukunya tuh kayak untuk orang-orang yang susah aja ini, Mas. Untuk yang nasibnya susah ini kayaknya nih. Soalnya kayak bukunya untuk orang-orang yang nasibnya susah, orang-orang yang nggak beruntung kayak gitu. Oh gitu ya Pak ya. Ya udahlah, ini saya tulis aja nih The Amazing Ramadan Bahas. Dulu nggak ada niatan untuk membuat serial The Amazing Muslim itu nggak ada niatan. Jadi buku saya pertama kan judulnya The Amazing Jodoh. Nah yang kedua ini ada ini ya. Mohon maaf ada suara sampai sate kayaknya. Jadi yang buku kedua kan rencananya judulnya ini nih, Wahai Ramadan Ubahlah Nasibku. Tapi kata penerbitnya judulnya jangan ini. Ya udah saya ganti The Amazing Ramadan aja lah biar paralel. Ya udah saya coba-coba nih buat serial The Amazing Muslim. Jadi kebetulan aja nih judulnya sama. Jadi dulu nggak ada niatan untuk membuat serial yang judulnya sama The Amazing Jodoh, The Amazing Ramadan itu nggak ada niatan kayak gitu. Kebetulan aja. Jadinya malah paralel dan insya Allah kedepannya juga akan ada lebih banyak lagi lah buku-buku edisi berikutnya The Amazing apalagi kayak gitu mungkin kalau ada ide. Ya ini seperti tadi yang saya jelaskan sedikit ya bahwa Ramadan itu adalah wasilah terbaik untuk doa. Sedangkan doa sendiri kalau dijabarkan adalah senjata terbaiknya umat muslim untuk mengubah nasib. Jadi kita itu umat muslim mukmin itu tuh kita dikasih senjata. Senjatanya apa? Ya doa itu. Jadi kita kalau kita bisa mengasah ya, diasah dengan baik senjatanya doa kita diasah dengan baik itu sangat powerful lah. Bahkan bisa mengubah nasib seseorang kayak gitu, kurang lebihnya. Nah, ini salah satu yang ini apa itu yang saya bahas di buku itu. Misalnya kita ditanya nih, memangnya kita bisa nih mengubah takdir, bisa apa enggak? Kan takdir kan sudah ditetapkan ya di Lauhul Mahfudz. Kita bisa nggak nih mengubah takdir itu? Ya memang kalau dikatakan yang mengubah kita ya sebagai manusia ya nggak bisa. Tapi kalau Allah yang mengubah kan insya Allah bisa. Karena ada ini juga ada dikatakan dalam Quran surat Ar-Ra'd 2 ayat 11 bahwa sesungguhnya Allah tidak akan mengubah
keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Jadi Allah memberikan peluang kepada manusia untuk mengubah keadaan nasibnya sendiri. Nah, ini saya berikan contohnya nih. Contohnya mungkin, jadi kalau kita nonton film itu saya kadang-kadang tuh malah ini ya nggak fokus sama ceritanya. Saya bayangin, oh ini ternyata hikmahnya kayak gini nih. Kalau di film Doraemon itu kan ceritanya kan Nobita itu dulunya pas kedatangan Doraemon dia lihat ke mesin waktu tuh, lihat ke mesin waktu. Terus ternyata jodoh saya itu Jaiko kayak gitu kan. Terus kan dia kayak aduh nggak mau nih dapat jodoh Jaiko, gimana nih kayak gitu. Nah, terus Doraemonnya itu kan memberikan ini ya, memfasilitasi Nobita itu supaya berikhtiar lah, tanda kutip ikhtiar ya, berikhtiar gimana belajarnya, terus olahraganya biar nggak payah-payah banget gitulah. Terus sampai akhirnya Nobita itu ketika pada suatu titik tertentu dia ngecek lagi pakai mesin waktu di masa depan. Setelah dicek lagi ternyata sudah berubah, sudah berubah bahwa jodohnya itu sudah berubah jadi Shizuka kayak gitu. Nah itu bisa jadi ini nih, jadi apa ya, hikmah besar loh ini sebenarnya, walaupun ini film konyol kayak gini, tapi kalau direnung-renungkan, oh iya ya ternyata ada hikmahnya kayak gini nih. Ada juga nih contohnya nih, saya dulu pernah ada workshop dan narasumbernya itu ketika saya tanya nih, Mas ini aslinya asli mana Mas gitu. Terus si narasumbernya itu jawabnya dengan ini ya, dengan pede, saya asli Penajam Mas kayak gitu. Nah dari situ ini nih mungkin dulu mungkin sekitar 10 tahun yang lalu mungkin kalau si Masnya itu ditanya asli mana, itu mungkin dia jawabnya saya di Penajam Mas, Penajam. Kan sambil nggak pede kan, nggak tahu nih, orang nggak tahu Penajam itu mana kan nggak tahu. Nah tapi sekarang karena isunya ini, isu IKN lagi ini ya, lagi gencar ya, mau pindah ke sana kan. Jadi yang dulunya si Masnya itu mungkin nggak akan mengira bahwa kampungnya itu akan populer ini. Paling wah saya tuh orang kampung lah, ya udah nasibnya kayak gini nih, nasib orang kampung. Paling kalau ditanya asli mana ya udah wajar lah, nggak pada tahu orang-orang kayak gitu. Tapi dia kan nggak tahu nih kalau ternyata sekarang ini kalau dia ditanya orang dia bisa jawab dengan pede. Saya asli Penajam Mas. Wih, ini orang anak ibu kota nih kayak gitu. Jadi kalau kita sendiri di level kita itu nggak bisa mengubah nasib. Mungkin kalau Masnya itu berpikir nggak mungkin lah saya anak kampung nih, nggak mungkin jadi anak kota. Ya memang kalau di levelnya Masnya itu mungkin nggak mungkin, tapi kalau di level presiden kan mungkin nih. Presiden bisa mengubah kayak gitu. Mungkin kalau teman-teman ada yang langsung mau ditanyakan juga boleh Mbak ya. Jadi biar apa ya, biar dua arah kayak gitu, kayak ngobrol gitu Mbak. Nah, saya lanjutkan ya. Jadi kalau kita lihat 1 tahun itu kan ada 12 bulan. Dan yang paling utama itu adalah bulan Ramadan. Nah, kemudian kita mampatkan lagi nih, dimampatkan di antara malam-malam bulan Ramadan selama 30 malam, 30 hari itu yang paling utama itu adalah malam Lailatul Qadar ya. Jadi kalau diringkas lagi di apa ya, disaripatikan ya, disaripatikan itu yang paling utama itu adalah malam Lailatul Qadar. Kenapa bisa paling utama? Emangnya ada apa? Ya kita lanjutkan. Nah, ini saya sebenarnya bukan fans The Blues ya, tapi tadi saya cari-cari apa ya anaknya ya. Saya buat ilustrasi aja ini, trofi Ramadan. Jadi Rasulullah ketika menjelang bulan Ramadan, beliau memberikan briefing kepada para sahabatnya. Sebelum beliau membriefing mengenai keutamaan Ramadan, ibadah-ibadahnya dan sebagainya, itu yang disampaikan di paling awal oleh Rasul kepada para sahabat itu adalah target utama ya. Jadi target utama yang harus dibidik itu ketika bulan Ramadan itu apa? Nah, ternyata target yang harus dibidik itu adalah malam Lailatul Qadar. Seperti para atlet misalnya, para ini pemain sepak bola, kalau misalnya ikut kompetisi kejuaraan itu yang menjadi bidikan utama itu adalah trofinya. Kita harus bisa mendapatkan trofinya. Nah, sebagai umat muslim ketika menjelang bulan Ramadan, ketika memasuki Ramadan, itu kita juga harus bisa fokus. Yang kita bidik sebagai trofinya bulan Ramadan itu adalah malam Lailatul Qadar kayak gitu.
mengapa malam Lailatul Qadar kita bidik dengan sungguh-sungguh ya. Jadi jangan sampai salah sasaran. Kalau saya metaforakan ya, saya analogikan di buku itu di bab apa ya, kalau nggak salah ya, membidik ini juga sih, membidik trofi Ramadan sih. Itu saya tuliskan misalkan ada orang yang suka fotografi. Orang yang suka fotografi itu dia jalan-jalan di konser musik tuh. Ada pertunjukan konser musik. Ada yang main gitar, ada yang main piano, main drum, itu dia kan pinter foto tuh, terus dia motret, cekrek kayak gitu. Nah, dia dapat fotonya bagus-bagus. Ada yang main drum kebetulan pas ini, misalnya pas drummernya pas lagi muter sticknya, seret kayak gitu, di foto cekrek kayak gitu. Wah, dapat foto bagus nih. Atau pas gitarisnya pas sambil melodi sambil lompat kayak gitu, terus dapat fotonya lagi kayak gitu kan. Nah, si fotografi ini pas pulang itu dia bangga nih, ini saya dapat foto bagus-bagus ya gitu. Tapi pas ditunjukin kayak gitu, ternyata yang ditunjukin itu dia nanya nih, loh, lah kamu nggak motret si Afgannya kayak gitu. Oh, ada Afgan toh? Iya, itu tuh sebenarnya tuh konsernya Afgan kayak gitu. Kenapa kamu malah nggak motret Afgannya, malah kamu motretnya malah yang lain-lain, malah pemain-pemain additional player yang lain malah yang dipotret. Nah, itu contoh orang yang salah sasaran kayak gitu. Jadi sama nih bulan Ramadan kita jangan sampai salah sasaran. Apalagi di 10 malam terakhir ya. Contohnya salah sasaran misalnya pas siang hari kecapean misalnya. Kecapean terus jadinya pas malam-malam nggak bisa eh, ibadah lebih giat lagi. Padahal Lailatul Qadar kan kita dapatnya kan di malam hari. Itu orang yang salah prioritas kayak gitu. Nah, mengapa kita membidik Lailatul Qadar? Karena di dalam Lailatul Qadar ini sebenarnya yang kita cari itu adalah sifat Allah Al-Afu. Ketika Rasul ditanya oleh Aisyah, ya Rasulullah, apa yang harus aku doa apa yang harus aku panjatkan ketika aku menemui malam yang luar biasa itu. Nah, Rasulullah mengajarkan doa ini, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, ini kita bisa mengibaratkan misalnya kita mendapatkan lampu Aladin ya, lampu Aladin yang dimana lampu Aladin itu misalnya kita hanya bisa meminta 3 permintaan. Nah, kita kan pasti minta dengan sungguh-sungguh nih, apa ya 3 permintaan yang harus saya minta supaya nggak nyesel nih, karena cuma 3 permintaan aja nih. Nah, sama nih, Aisyah juga nanya kayak gitu ke Rasulullah. Ketika malam Lailatul Qadar ini ada, itu doanya apa supaya nggak salah doa kayak gitu. Jadi Rasulullah mengajarkan doa ini, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ada 3 part dalam doa ini. Yang pertama adalah artinya, ya Allah, Engkau adalah Al-Afu. Yang kedua, Engkau suka afu. Yang ketiga, jadi tolong berikanlah afumu kepadaku. Jadi kita akan membahas bersama ada sifat Allah Al-Afu yang sangat sangat eksklusif. Sifat Allah Al-Afu ini hanya turunnya di malam Lailatul Qadar saja. Kita akan melihat makna Al-Afu. Ada dua makna yang saling berkaitan. Yang pertama, bahwa Allah Al-Afu ini berarti menghapus bersih. Ada pepatah Arab yang menunjukkan, yang mengatakan bahwa angin telah menghapus bersih afu jejaknya, sehingga kita tidak tahu apakah ada orang yang telah berjalan di tempat itu. Kayak ini kayak lagunya Peter Pan yang menghapus jejakmu kayak gitu, bersih kayak gitu, sampai nggak tahu ada orang yang jalan di situ sama sekali. Dan makna yang kedua, al-afu itu berarti melimpah ya, dalam Al-Baqarah ayat 219. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka maza yunfiquna qulil afu. Artinya, dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah kepada mereka untuk memberikan kelebihan atau afu dari apa yang mereka perlukan. Nah, kita nanti akan menggabungkan dua makna tadi. Yang pertama adalah menghapus bersih. Selain menghapus bersih, ternyata kita juga diberikan kelebihan, keberlimpahan. Nah, mengapa Rasulullah tidak mengajarkan doanya Allahumma innaka al-ghafur misalnya? Ada sifat Allah lainnya juga al-ghafur juga. Jadi selain al-afu juga ada al-ghafur. Tetapi kalau di bahasa Indonesia kan mana al-afu dan al-ghafur ini sama-sama artinya maha memaafkan, mengampuni. Nah, cuman di bahasa Indonesia itu kadang-kadang kita terbatas ya, maknanya terbatas.
Kalau di bahasa Arab itu misalnya kurma. Kurma itu ada kurma yang masih muda, ada yang sudah matang, ada biji kurma itu beda-beda, bahasa Arabnya beda-beda. Tapi kalau di bahasa Indonesia kan sama-sama namanya ya kurma itu. Nah, ini sama al-afu dan al-ghafur itu kalau di bahasa Indonesia kan sama-sama memaafkan. Tetapi cara kerjanya beda sebenarnya al-afu ini. Ini saya mengilustrasikan perbedaan al-ghafur dan al-afu seperti papan tulis ini ya. Jadi besok ketika kita di akhirat, kita berhadapan langsung dengan Allah, kita diadili ya. Kemudian Allah menanyakan, mengkonfirmasi, dulu si Fulan ketika di dunia, dia misalnya suka mabuk-mabukan, kayak gitu, suka mencuri, suka apalagi bermaksiat dan sebagainya. Itu semua kan dicatat semua tuh, dicatat di catatan kehidupannya si Fulan kayak gitu kan. Nah, kalau Allah menggunakan sifat al-ghafurnya, maha pengampun dan maha pemaafnya, itu ya tetap dimaafkan sih, dimaafkan. Dimaafkan tetapi sebelumnya itu masih diingat juga, catatannya belum hilang. Jadi Allah masih ingat kalau si Fulan itu dia dulu ngapa-ngapain aja tuh masih ingat. Nah, itu kan sebuah hal yang apa ya? Yang memalukan lah, kita malu, pasti malu lah di hadapan Allah, kita diungkit-ungkit lagi kesalahan-kesalahannya zaman dulu. Kalau misalnya kita mencuri kemudian kita ketahuan orang tua kita, kan kita juga pasti malu kan, mencuri ini malu nih, malu. Atau kita mungkin sudah berhijrah, dulu suka mabuk-mabukan, misalnya 10 tahun lalu suka mabuk-mabukan, terus sekarang sudah hijrah nih, tapi ada teman yang ngungkit-ngungkit lagi, dulu kamu sukanya kan minum ya dulu ya, kayak gitu. Kan pasti kita ini ya antara malu dan tersinggung ya, itu kan dulu, jangan diungkit-ungkit lagi gitu kan. Nah, ini sama, walaupun kita dimaafkan sama Allah, tapi kesalahan kita itu masih ada. Kalau al-ghafur itu seperti itu. Nah, kalau al-afu di sini itu seperti makna tadi ya, menghapus bersih ya. Jadi Allah benar-benar menghilangkan sama sekali, membuat apa ya, membuat semuanya lupa. Lupa bahwa si fulan itu dulu pernah melakukan kesalahan A, B, C dan sebagainya, yang misalnya ada banyak sekali, itu dihapuskan langsung oleh sifat Allah al-afu ini. Selain dihapuskan, berdasarkan tadi makna yang kedua, Allah juga memberikan keberlimpahan juga. Jadi sudah dihapus bersih dosa-dosanya, kemudian diberikan juga apa hajat yang diinginkannya, bahkan lebih dari apa yang dia inginkan. Mungkin itu apa ya, yang menjadikan malam Lailatul Qadar ini lebih utama daripada 1000 bulan lamanya, kayak gitu kan. Karena diberikannya pahalanya itu, pengabulan doanya itu jauh lebih dari yang diinginkan, seperti itu. Itu makna al-afu. Ya, mungkin Mas Dinar agak dipersingkat, tinggal beberapa menit lagi ya. Siap, 3 menit udah lagi selesai. ya. Udah selesai. Iya. Para pencari, nanti ngobrol aja Mbak. Ini materinya udah selesai. Para pencari al-afu ya. Ini contohnya, contoh diibaratkan misalnya kita mendapatkan voucher nih, voucher uang belanja, voucher belanja 1 miliar misalnya. Tapi ada periodenya nih, misalnya periode kita bisa belanja kayak gini, tapi cuma bisa dibelanjakan di 10 tanggal terakhir bulan April kayak gitu. Nah, kita kan pasti pas mendapatkan voucher itu kan kita, wah kita harus mikir nih apa nih yang harus kita belanjakan, harus persiapan matang sebelumnya. Nah, ini sama nih, doa untuk meminta sifat Allah al-afu ini juga eksklusif hanya bisa dipanjatkan di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Jadi kita harus persiapan itu. Nah, ini selanjutnya itu sebenarnya hanya ngobrol-ngobrol aja ya. Ini nanti bisa sambil ngobrol aja lah. Ada pengalaman sih, saya pengalaman apa ya, pengalaman doa lah. Doa, saya benar-benar mengharapkan bisa mendapatkan sifat Allah al-afu ini dulu ketika saya masih kerja di Ternate ya. Di Ternate, jadi saya memang ajaib ya, setelah apa itu namanya, setelah saya berusaha untuk mencegat Lailatul Qadar ini, saya doa sungguh-sungguh kayak gitu, ternyata habis Ramadan saya ini nih langsung pindah. Mungkin nanti bisa sambil ngobrol aja nih. Nah, ini ada sebuah closing terakhir bahwa yang lebih utama, melebihi beribu ulama itu adalah orang tua. Jadi walaupun Allah memberikan
fasilitas luar biasa tadi Lailatul Qadar, itu ternyata syarat yang paling utama itu yang harus dipenuhi, kita tidak boleh menyakiti hati orang tua. Kalau kita sudah menyakiti hati orang tua itu langsung apa ya, kita diblokir lah, diblokir sama Allah. Ini si fulan ini masih menyakiti hati orang tuanya kayak gitu. Jadi kita yang paling utama itu harus meminta maaf dulu nih sama orang tua. Apalagi menjelang masuk ke bulan Ramadan ini, sebaiknya kita mengunjungi orang tua atau telepon untuk meminta maaf dan ridho kepada orang tua supaya kita diberikan kemudahan untuk menjalankan ibadah Ramadan. Ya, mungkin itu garis besar dari buku Amazing Ramadan. Jadi memang benang merahnya itu adalah di Lailatul Qadarnya itu untuk mencari sifat Allah Al-Afu. Mungkin selanjutnya kita ngobrol aja Mbak ya. Kalau tadi saya mau sharing pengalaman-pengalaman, mungkin sambil ngobrol aja Mbak. Saya kembalikan kepada Mbak Ayu Mbak. Terima kasih Mbak. Ya, terima kasih banyak Mas Dinar. Cukup komplit penjelasannya. Maksudnya sudah tergambar gitu kan, walaupun mungkin di sini yang baru baca mungkin baru saya sama Kak Putu kayaknya. Yang lainnya mungkin belum baca. Jadi tadi sempat ada juga yang tertarik pengen ini mendapatkan bukunya gimana. Nanti Mas Dinar bisa ini ya, bisa jelasin ya ke kita-kita ya, ke teman-teman yang sahabat santai sekalian gitu, biar bisa gimana caranya nanti mendapatkan bukunya. Jadi itu tadi ya, tadi saya sempat ada beberapa poin yang saya catat bahwa sebenarnya target ketika bulan Ramadan itu adalah target bagaimana kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar gitu kan. Jadi bagaimana kita berusaha agar target itu bisa kita dapatkan, salah satunya dengan ya pertama mungkin kita harus tahu dulu kan kemuliaan-kemuliaannya apa, keistimewaan-keistimewaannya apa. Jadi kalau misalkan orang itu tahu, maka pasti akan berusaha untuk mendapatkannya kan, seperti itu ya. Di bulan Ramadan juga ada waktu-waktu yang istimewa di mana oleh karena itu di mana Ramadan itu bisa jadi satu momen mungkin ya saatnya untuk merubah takdir gitu. Kalau mungkin kita merasa kok hidup kita gini-gini aja, nah saatnya lah mungkin saat yang tepat kita menggunakan voucher kali ya, atau voucher atau apa ya bahasanya kalau misalkan ini ya, kita menggunakan kesempatan itu gitu kan, karena ya memang Allah kasih besar-besaran gitu kan, diskon besar-besaran gitu kan, baik keberkahan ataupun pahala-pahala yang lainnya. Mungkin itu yang sedikit yang bisa saya simpulkan tadi dari penyampaian Mas Dinar. Selanjutnya biar tambah seru gitu, saya mengundang Kak Putu nih, dan nanti teman-teman sekalian juga, sahabat-sahabat santai sekalian juga nanti boleh berpendapat, boleh bertanya, kita langsung diskusi aja nih, boleh ada tanya jawab, ada boleh mungkin menyampaikan sesuatu terkait dengan keajaiban bulan Ramadan ini. Saya persilakan Kak Putu mungkin bisa memberikan pendapatnya. Terima kasih Kak Ayu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya terdengar ya? Terdengar. Mas, terima kasih sekali nih loh. Ini malam yang luar biasa. Pertama mungkin ini yang ingin saya sampaikan. Ternyata acara membahas buku, mengundang penulisnya, itu menjadi menarik karena ada hal di luar buku itu yang kita jadi tahu gitu. Contoh yang tadi ya, sejarah penulisan buku, sejarah bagaimana Mas Dinar mau menulis, itu sebenarnya menarik sekali. Saya akan mulai justru dari closingnya paparannya Mas Dinar. Closingnya Mas Dinar tadi kan ternyata justru orang tua. Ini iya, menarik. Terus ini menarik sekali. Dan itu ada hubungannya dengan bagaimana latar belakang Mas menulis, karena melihat setelah Bapak nggak ada, mencari-cari tombol kangennya berupa tulisan-tulisan Bapak, akhirnya ketemu. Saya pikir ini menjadi penyemangat kita semua ya, teman-teman di Santuy Literasi, karena kita komunitas literasi yang memang arahnya mendorong kita suka menulis gitu ya. Saya pikir ini menjadi energi yang luar biasa, Mas Dinar. Diingatkan kembali bahwa ternyata menulis ini adalah proses tauris ya, proses pewarisan isi kepala kita ke anak-anak kita gitu. Atau mungkin juga kalau tadi kan Mas Dinar ada yang lebih personal ya. Saya catat betul tuh Mas kata-kata yang tombol kangen tadi. Jadi ketika Bapak almarhum sudah nggak ada, kita pengen kangen sama Bapak, yang mana ya? Ternyata Bapak itu suka nulis sehingga tulisan-tulisan Bapak kembali dibaca. Dan itu menarik kan, kebayang kalau suatu hari saat kita sudah meninggal gitu, dan kita meninggalkan jejak karya gitu. Anak-anak kita dengan mudah mengakses kembali tulisan-tulisan kita kalau kangen sama kita. Dan itu kan kebersinambungan. Saya pikir tugas
tugas Tuhan di muka bumi, menurunkan kita di muka bumi ini, salah satu menjaga peradaban itu terjaga dengan institusi keluarga yang sudah diturunkan itu kan, dengan pola hubungan kita dengan orang tua, sampai istilah adanya amal jariah yang tidak pernah berhenti mengalir itu kan karena doa anaknya. Jadi sebenarnya aliran itu akan terus berlanjut, kita jaga, itu sudah cukup menjaga peradaban sebenarnya. Dengan kita selalu ingat orang tua dan mengajarkan anak-anak kita ingat kita dan para pendahulunya. Saya pikir menarik sekali itu, Mas. Ini di luar buku ya. Saya belum mulai bahas setelah saya baca buku ya. Ini saya justru dapat sesuatu di luar buku ini. Ada ini, Mas, ada kata-kata ini, pepatah mengatakan bahwa kalau usia kita itu tidak bisa lebih panjang daripada usia dunia, maka sambunglah dengan tulisan. Itu saya pernah dengar kata-kata itu dari siapa ya? Dari salah satu ustadz kayaknya pernah bilang kayak gitu. Alasan untuk dakwah itu kayak gitu kan sebagai ya. Pramudia Anantatur juga pernah mengatakan itu kan, yang semuanya menulis adalah pekerjaan keabadian. Jadi kalau kita nulis itu kita mau abadi. Luar biasa. Terus ini ya Mas ya, judul sebenarnya agak sempat ini Mas, alarm saya berbunyi. Ramadan dengan H kan. Sementara itu jelas Ramadan itu Ramadan nggak pakai H. Tapi saya tahu ceritanya sih, bagaimana orang tetap menuliskan DH, paham lah ya, karena kan itu kan dalam bahasa Inggris pun ternyata Ramadan seringkali menulisnya karena amazing. Kalau itu kenapa Mas? Ya kayaknya lebih masuk ke hati Mas. Penjelasannya sederhana sekali. Ya, tapi memang saya ini sih, saya kan juga di kantor kan juga ini juga Mas nulis kan. Ya sebenarnya tahu sih kalau Ramadan itu yang bakunya nggak pakai H Mas. Cuman kalau nggak pakai H kayaknya kok kayak kurang masuk gitu sih Mas. Kurang serk ya Mas. Alasan nggak ini ya nggak masuk ya Mas ya. Nggak apa-apa sih. Ya, itu tapi ada memang udah mikir kayak gitu juga Mas. Bagaimana Ramadan. Ramadan bener. Karena di KBB itu bagaimana dia menghilangkan hak kan karena setelah memindahkan ke bahasa kita ya. Tapi nggak apa-apa itu Mas, itu oke lah. Toh ini juga masuk penerbit gitu. Kemudian ini Mas, saya kaget juga ketika Mas cerita judulnya pertama bukan keajaiban itu. Bukan amazing kan? Judulnya justru wahai dan ubahlah nasibku. Ubahlah nasibku. Itu juga informasi yang wow, kaget saya. Karena apa Mas? Dari bab ada 7 bab. Ini teman-teman yang belum baca bukunya ya. Bukunya itu ada 7 bab ya Mas. 7 bab lupa Mas, saya sambil baca lagi Mas. Nah, 7 bab itu isinya dengan keajaiban-keajaiban yang disampaikan di situ. Ada keajaiban takdir, ini mungkin terhubung dengan rencana judul tadi ya, keajaiban takdir, keajaiban sedekah, keajaiban sholat berjamaah, keajaiban iktikaf, keajaiban Al-Quran, keajaiban hari raya, dan keajaiban hidup. Jadi makanya saya agak kaget kalau ini tuh bukan judul dari awal, karena sebenarnya di babnya sendiri sudah rangkaian keajaiban Mas. Ya itu langsung diubah Mas, diubah total. Dan ternyata berkah ya Mas ya, karena bisa nyambung dengan keajaiban. Iya. Biasa. Nggak disengaja Mas itu Mas. Itu terus kemudian ini. Saya nggak panjang lebar, nanti kita isi ngobrol aja. Tapi ada yang ingin saya garis bawahi lagi yang menarik dari bukunya Mas Dinar. Mas Dinar ini Mas, meresonansi pandangan-pandangan yang sudah ada dalam kajian-kajian yang Mas Dinar ikuti. Sebenarnya kan seperti itu kan. Seperti apa ya? Mas Dinar seperti memposisikan diri sebagai tebing gitu. Tebing di tepi lembah gitu yang ketika ada suara itu membuat itu bergema lebih keras. Sorry ini agak-agak puitik ya penyampaiannya. Tapi kayaknya aku memang penyair. Iya, ngobrol sama penyair kayak gini. Ya maaf aja ya, maklumin aja. Contoh misalnya di beberapa bab itu Mas itu menukil banyak sekali ustadz. Sampai ada UJ ya, ustadz gaulnya UJ, ada Cak Nun, ada Habib Novel Ali Idrus ya. Idrus, ada film PPT-nya Deddy Miswar, ya, Ipo Santosa, Yusuf Mansur. Jadi semua itu dinukil-nukil ditangkap oleh Mas Dinar,
lalu disampaikan dengan seperti apa yang Mas Dinar tangkap gitu. Lalu itu kan menjadi gema kan. Nah, ini menarik nih, sekali lagi buat teman-teman santri literasi siapapun yang hadir pada malam hari ini. Jangan-jangan jika kita tidak punya peran sepenting para penulis buku hebat itu, para ulama itu, jangan-jangan peran kita di muka bumi ini hadir untuk menjadi bagian dari tebing itu yang membuat suara-suara kebenaran itu bergema gitu. Coba bayangkan ketika kita menjadikan diri kita menjadi peredam suara seperti di dinding studio gitu, yang suara kebenaran itu akhirnya cuma nggak ada efeknya apa-apa karena dibungkam oleh diri kita yang membaca dan tidak membuat itu beresonansi. Saya pikir jangan-jangan tugas kita ini menjadi tebing itu sehingga kita bisa membuat suara-suara itu bergema terus di atas. Dan tadi sudah mulai terasa ya, mungkin teman-teman ngerasain bagaimana hadis ya atau ayat yang disampaikan Mas Dinar tadi itu sering kita dengar dalam kajian-kajian Ramadan. Tapi ketika disampaikan dengan sudut pandang Mas Dinar, kok jadi personal sekali ya gitu. Kok jadi kita pun iya ya gitu kan. Coba bayangkan ketika kita mendengarkan khutbah Jumat dengan bahasa yang sangat baku gitu, ustadznya, mungkin tidak akan terresonate dengan baik dengan kita kan. Tapi ketika kita ngerasain persis terus kita ungkap ulang gitu. Kita resonansi itu jadi jalan. Mungkin itu ya. Jadi rasanya kalau mau mengomentari ini bukan mengkurasi Mbak, kayaknya terlalu berat posisi saya mengkurasi. Mas Dinar lebih keren, bukunya lebih banyak. Saya hanya mencatat itu bahwa ternyata kita perlu meresonansi apa yang disampaikan orang lain di luar sana. Jadi ketika era sekarang ini era big data gitu kan, era big data kan seolah-olah di dunia ini ada kepala besar gitu yang isinya itu pengetahuan kita semua gitu. Bisa akses dari Google apa aja kan. Di situ ada barang maksiat, ada barang benar gitu. Nah, kalau bayangkan kalau kita memposisikan menjadi resonansi atas data yang besar itu menjadi lebih bergaung, kalau bahasa anak sekarang viral gitu ya. Memviralkan tema-tema ya. Saya pikir itu bisa jadi misi literasi kita. Bisa jadi misi literasi kita di muka bumi ini. Atau kalau mau di jangka pendek, ini pernah saya obrolin sama Mbak Ayu ya, Mbak. Mbak Ayu, Ramadan ini mau ngapain gitu? Jangan-jangan ini misi jangka pendek kita di Ramadan tahun ini untuk mencatat apa-apa yang kita tangkap di kajian subuh, kajian taraweh, atau mungkin dengerin YouTube. Gitu. Jadikan satu catatan kecil, kumpulin. Itu tadi ada yang nanya ya, Bang Syam ya, apakah antologi tulisan Mas Dinar ini selama Ramadan sebelumnya ya? Gitu kan. Nah, nanti kalau misalnya begitu kan, ya kita ikutan. Ayo kita bikin tulisan di setiap hari di bulan Ramadan. Kita ikuti jejak Mas Dinar. Siapa tahu Mas Dinar nanti bisa membantu ke penerbitnya. Siap Mas. Aman itu Mas. Mungkin itu Mbak Ayu, kayaknya cukup ya. Nanti lanjut ngobrol, monggo. Ya, terima kasih banyak sekali Kak Putu atas tanggapannya. Saya juga jadi berpikir kembali bahwasanya kita berdua khususnya ya, saya sama Kak Putu kan memang punya misi untuk menjaga literasi kita Kak ya, untuk menjaga ini tradisi literasi gitu. Jadi memang kami punya untuk Ramadan tahun ini utamanya kami punya target berdua, menantang diri kami berdua gitu untuk menulis selama 30 hari. Jadi semakin ini kayak jadi semakin yakin banget bahwa itu akan bisa kita lakukan setelah dapat paparan dari Mas Dinar ini kan, maksudnya jadi semakin ini lagi kita gitu kan, agar kita juga semangat juga gitu untuk menulis gitu kan. Kalau tadi Kakak ibaratkan Mas Dinar itu seperti sebuah tebing yang mungkin bahasanya tuh jadi perantara untuk menggaungkan sesuatu yang sudah mungkin hampir terlupakan atau mungkin hampir tertinggal gitu kan, tapi jadi sesuatu yang jadi luar biasa gitu kalau kita bisa jadi agen-agen penyampai itu sendiri. Terima kasih banyak Kak Putu. Di sini ada beberapa pertanyaan dari sobat santuy sekalian. Saya bacakan dulu ya Mas Dinar. Jadi ini ada yang bertanya nih, gimana cara dapetin bukunya Mas Dinar? Mungkin nanti gimana nih? Apa udah ada di Gramedia atau seperti apa? Silakan Mas Dinar dijawab dulu. Bukunya bisa dipesan langsung di saya sendiri, Mbak. Oh, jadi nggak gitu dijual ya. di Gramedia nggak, tapi didistribusikan sama penerbitnya, Mbak. Jadi mungkin bisa nanti ini ada info apa ya? Bisa ke nomor saya boleh, Mbak?
Ya, Mas Dinar ini aja tuliskan aja ya di chat ya nomornya. Jadi nanti teman-teman yang kepengen bukunya bisa langsung chat pribadi langsung kan ke Ya, Mas siap. Dinar gitu kan. Hmm. Ya. Untuk teman-teman sekalian mungkin ada yang ingin bertanya mengenai perihal buku atau ini saya persilakan ya. Di situ saya ini ya apa namanya ini tadi ada dari Bang Kadir ya. Mana nih? Oh ya tadi menanyakan nih, maaf Om Dinar. Ini antologi tulisan selama Ramadan sebelumnya ya katanya. Bila ia berbagi langkah praktis menulis agar bisa menghasilkan karya tulis selama Ramadan hingga setelahnya bisa menjadi buku yang layak terbit. Gimana nih Mas tanggapannya Mas? Langkah praktis menulis kalau caranya Mas Dinar nih seperti apa? Karena memang saya juga saya juga tahu di beberapa penulis-penulis kan kadang-kadang tuh kita jadi stagnan ide gitu kan. Maksudnya mungkin jadi writer block ya atau apa sih kalau kita nggak punya ide. Nah mungkin bisa berbagi tips gimana caranya biar menulisnya tetap istiqomah dan bisa menghasilkan tulisan yang baik gitu. Silakan Mas. Kalau dari saya ya, supaya istiqomah dalam menulis itu yang paling mudah ya menulis pengalaman pribadi. Apalagi pengalamannya itu kayaknya kita punya motivasi ini pengalaman harus ini nih harus di-share nih. Jadi sebelum saya nulis buku ini di Ramadan tahun sebelumnya itu saya ngobrol sama teman. Pas di inilah sekitar memang 10 malam terakhir juga sama. Jadi habis sholat raweh saya ngobrol sama teman. Teman itu kebetulan lagi ini ya lagi ada masalah lah di rumah lagi ada masalah kayak gitu kan. Nah, terus saya ceritakan coba ini mumpung bulan Ramadan inilah eh, ke masjid terus jangan putus ke masjid itu nanti insya Allah nanti hajat yang sulit itu bisa tembus kayak gitu. Nah ini sedikit saya share ya ini ada pengalaman saya juga. Jadi saya kan dulu ini nih apa itu kerjanya di luar Jawa di Ternate. Nah saya kepingin pindah pindah ke Jawa nih karena kebetulan anak saya yang pertama baru lahir. Nah karena saya kepingin banget pindah ke Jawa itu saya sampai ada kepikiran apa saya ini ya saya resign kerjaan aja ya cari kerjaan di Jawa kayak gitu kan buka usaha dan sebagainya. Nah itu ada pelatihan tuh. Kebetulan ada pelatihan di daerah Bogor. Nah, saya datang nih jauh-jauh dari Ternate ke Bogor. Dari Ternate itu saya ke Semarang dulu sebentar, saya transit ke rumah, terus saya ke Jakarta, baru saya ke Bogor. Ke Bogor itu bisa dibayangin ya apa lamanya sama capeknya dan biayanya dan sebagainya itu keluar banyak tuh. Nah, ternyata pas saya sampai di Bogor, bayangan saya kan wah ini saya dapat ilmu buat buka usaha nih. Nanti saya bisa lah, siapa tahu kepingin kepingin resign, terus kepingin buka usaha aja kayak gitu. Ternyata sampai di Bogor itu saya apa? Saya kecapean terus saya ketiduran. Jadi saya nggak dapat ilmunya apa-apa. Nah, baru saat itu saya baca-baca di sebuah ini apa itu namanya kajian-kajian kayak gitu. Ternyata ada sebuah ceritanya ini dari Ustadz Yusuf Mansur ya. Yusuf Mansur itu dia cerita ada eh, seorang ibu datang sama anaknya nih, datang ke Ustadz YM. Datang beliau minta supaya dikasih kerjaan, doa supaya dikasih kerjaan. Jadi anaknya nyari kerjaan, terus datang ke rumahnya Ustadz YM. Nah si Ustadz YM itu cuma bilang kayak gini nih, kamu sholat jamaah 5 waktu di masjid dan jangan sampai ketinggalan rawatibnya. Nanti seminggu lagi datang lagi ke sini kayak gitu. Nah, jadi cuma dibekali kayak gitu aja. Nah, terus itu ceritanya hari Selasa ya. Selasa, Rabu, Kamis. Di hari Kamis itu langsung anaknya datang lagi tuh sama ibunya. Ustadz ini udah dapat kerjaan kayak gitu kan. Nah, ini saya tuh pas baca modulnya itu tuh, loh, ini enak banget kayak dongeng nih kayak gitu. Wah, saya juga inilah kepingin lah kayak gitu. Nah, setelah saya dapat pengalaman bodoh ya, saya tulis di babnya buku Amazing Ramadan ini adalah kebodohan hakiki ya. Jadi saya mencari kepingin pindah ke Jawa, tapi saya malah jauh-jauh dari Ternate ke Bogor. Padahal sebenarnya yang harusnya saya cari itu adalah ke masjid. Padahal di dekat sana itu ada banyak masjid, jadi saya dengan mudahnya harusnya ke masjid aja nih. Terus saya mencanangkan selama bulan Ramadan 30 hari full saya nggak putus sholat jamaah di masjid. Ini nggak pamer ya, ini buat semangat-semangat kita semua ya. Sampai saya pernah pas pulang ke Semarang itu cari pesawat tuh supaya nggak bentrok sama sama sholatnya biar saya bisa ke masjid. Terus sama pernah saya pas mau menjelang menjelang apa itu menjelang Lebaran tuh saya mau potong rambut tuh, potong rambut saya ngantri, udah ngantrinya lama banget. Ya ternyata ada azan zuhur tuh. Aduh, ini mau ini apa enggak ya mau sholat apa enggak ya? Tapi udah hari ke-28 kayak gitu. Ya udah saya sholat dulu kan. Ternyata pas habis sholat ngantrinya semakin lama lagi nih padahal tadi udah lama-lama ngantri. Ya lah, tapi ketika saya menjalankan itu, Masya Allah juga tuh, baru saya menjalankan sholat sholat di masjid
selama Ramadan baru 3 hari itu saya dapat WA dari teman, dapat WA cuma gini aja sih, bro nanti habis habis Lebaran ini ya ke Jakarta ya, ada dinas nih kayak gitu. Wah, baru 3 hari sholat di masjid udah ada ini nih, kayaknya ada kayak apa ya, semacam inilah udah Door mulai bereaksi prize. nih. Nah, terus saya geber kayak gitu terus. Nah, selama 30 hari full itu bisa pas tuh habis Ramadan saya dapat tugas ke Jakarta. Ya ternyata di Jakarta itu ada pegawai yang mau promosi. Jadi posisinya kosong tuh. Jadi saya langsung pindah tuh. Itu masih awal banget tuh. Saya cerita ke teman saya terus dia, "Oh, ada cerita kayak gitu ya?" Iya, makanya saya jadi ini, oh, berarti harusnya saya share ke lebih banyak orang lagi deh. Makanya saya tulis buku kayak gitu. Jadi emang supaya istiqomah nulis ya kita inilah bahannya dari pengalaman pribadi sih kalau saya sih. Kemudian kita ini juga referensinya apa kayak gitu. Sholat jamaah itu apa? Mungkin ada keutamaan-keutamaannya kita kutip dari hadis-hadisnya kayak gitu. Mungkin itu kalau dari saya seperti itu tips menulisnya. Iya, terima kasih banyak Mas Dinar. Jadi memang pengalaman diri sendiri itu bisa jadi sumber inspirasi sebenarnya Mas Dinar ya. Apalagi ketika kita udah coba ngambil, karena itu kan yang udah kita rasakan sendiri, udah kita alami sendiri kan. Jadi itu memang sumber inspirasi yang paling TOPBGT lah. Nah ini ada pertanyaan dari Mbak Singgi. Kak Dinar, selama menulis, apa punya seseorang yang dijadikan tempat mentoring atau semacam guru tempat konsultasi gitu nggak? Oh iya ada Mbak. Nah, Kebetulan saya siapa juga tuh? guru ngaji. Guru ngaji ya? Iya, supaya nggak salah ini toh Mbak. Kan ini juga bicara masalah agama dan sebagainya. Jangan sampai salah penafsiran. Ya gitulah Mbak. Karena Iya, konteksnya kan konteks ini. Gimana Mbak Is? Mau agama. bertanya langsung boleh loh? Untuk sumber materinya ya. Cuman mungkin kalau saya itu kan sebenarnya puisi ya, Kak Dinar ya. Saya puisi itu kan setiap puisi saya juga punya tempat yang saya konsultasikan dulu sebelum share gitu. Nah, kalau untuk struktur bukunya sendiri apa punya itu teman yang ini semacam editor gitu ya. Atau kalau saya mengatakan sih lebih ke konsultan sebenarnya. Buku ini gini gitu misalkan. Oh, ini nggak perlu, ini harus ini. Punya nggak tempat yang seperti itu gitu. Mungkin kayak reviewer awal gitu kali Mas untuk ini kan ke ini penerbit. Gimana Mas? Ada nggak? Mungkin bisa penerbitnya langsung kalau saya sih Mbak. Jadi kalau menurut saya tuh menulis buku itu, kalau saya pernah baca di bukunya Ahmad Rifai Rifan ya, mungkin ada yang pernah baca buku-buku beliau ya, contohnya misalnya Tuhan maaf kami sedang sibuk kayak gitu. Itu contoh buku-bukunya kan. Itu kan beliau menulisnya tuh memang nggak ada pakemnya ya. Jadi senyamannya bagaimana ya dia tulis aja kayak gitu. Karena ini kan sifatnya buku populer. Jadi nanti kalau kita merasa sudah oke, kita sampaikan ke penerbit, ya udah itu tinggal haknya penerbit aja. Yang kiranya ini babnya kok kayaknya nggak cocok, ini cocok kayak gitu. Tapi dari sisi ketentuan kan nggak ada ketentuan bakunya kalau menulis buku populer. Beda sama kayak ilmiah ya. Beda kayak gitu. Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Mbak Is. Ya. Oh ya, Mas Dinar katanya mau ini ya, mau ada giveaway buku ya? Oh iya ya, nggak usah beli nih kalau misalnya rezeki dapat ini sekarang. Nah, buat teman-teman ya, tadi kan ada yang berniat mau beli tuh. Ternyata Mas Dinar itu pengen memberikan giveaway buku, salah satu bukunya. Nanti boleh milih ya Mas ya, bukunya ya? Boleh yang Boleh. Boleh, tapi beliau mau kasih pertanyaan nih. Jadi nanti yang bisa jawab gimana nih Mas Dinar? Pertanyaannya gimana, nanti seperti apa? Sekarang apa nanti Mbak? Sekarang aja nggak apa-apa. Sekarang ya. Ya, ini saya itu kemarin waktu nulis buku tentang keajaiban sholat jamaah itu kan biasanya kan ada, saya kutip juga tuh apa kisah-kisah yang memotivasi sholat jamaah di masjid. Nah kebetulan tuh ada satu kisah tuh saya lupa nulis tuh, padahal itu kisahnya penting banget itu. Jadi zaman Rasul dulu ada seorang sahabat itu selalu sholat jamaah di masjid. Ciri-cirinya itu sahabat itu kalau sholat itu pasti dia di soft paling depan di pojok sebelah kanan, itu udah pasti disitulah dia. Nah suatu ketika dia nggak datang tuh sholat subuhan ke masjid, lalu Rasul kan pas assalamualaikum set gitu kan, di pojokan tuh nggak ada beliau tuh, kemana itu kayak gitu kan. Terus dicari rumahnya, pas ketika dicari ternyata beliau sudah meninggal. Dan ketika meninggal itu ada 3 hal yang diteriakkan beliau ketika sakaratul maut.
Nah, ini pertanyaannya nih, siapakah nama sahabat itu dan apa 3 teriakannya? Nah itu tadi pertanyaannya Mas Dina. Udah ada yang jawab dari siapa tuh, dari Pak Lingger Bapak atau Apa ya, ini yang jawabnya? Bilal bin Rabah. Benar nggak jawabannya? Maksudnya masih tapi jangan kalau misalkan masih salah jangan di ini dulu ya, biar teman-teman ini mencoba dulu. belum, masih belum. Oh, masih belum ternyata. Boleh googling nggak sih? Boleh ya? itu pasti ada itu, tinggal di Boleh, searching aja tuh. Boleh banget teman-teman mau googling, silahkan, dipersilahkan untuk googling. Sa'labah, ada yang jawab Sa'labah? Sa'labah. Terus teriaknya apa ya? Kayaknya bukan itu deh. Ada yang jawab Umar bin Khattab. Masih Belum, benar apa masih belum. salah? Masih belum ya? Kita Saya tunggu. kasih ini ya, saya kasih clue-nya. Clue salah satu Clue-nya? teriakannya itu beliau bilangnya andai lebih jauh kayak gitu. Saya kemarin sempat googling sih, tapi kan saya nggak boleh jawab. Andai lebih jauh kayak gitu. Salah Andai satu lebih yang jauh. Aduh, lupa ya. googling aja itu pasti ada itu googling. Silahkan di googling, ibu-ibu atau bapak-bapak. Nanti kalau siapa tahu emang beneran ini kan, beneran apa jawabannya tepat gitu kan, rezeki dia dapat bukunya. Abdullah Amr bin Al-Jamuh. Wah, yang mana tuh Mas? Sudah banyak nih Mas jawaban nih Mas. Lupa. Aduh, belum. Ya. Sambil terus mencari. Ini ada nih, saya juga ikutan googling, ada loh. Ada ya? Waduh. Googling ada pertama loh. Tapi aku nggak jawab lah, yang lain lah. Iya, Kak Putu sama saya nggak boleh jawab. Nah, ada yang udah betul ya nih. Siapa tuh? Dari Linggarjati. Sya'ban, ya betul. Sya'ban radhiyallahu anhu. Oh, Bisa Masya Allah. ini nggak? Bisa ngobrol nggak? Siapa tahu mau cerita nih. Open Terus mic-nya. tiga teriakannya tuh apa gitu. Supaya bisa memotivasi juga nih. Iya. Oh, ibu perempuan ternyata saya kira tadi lagi. Maaf ya, Bu. Ya, Bu, silakan Bu ngobrol sama Mas Dar nih. Alhamdulillah dapat bukunya nih. Silakan Bu kalau mau cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Abang yang sudah memberikan kesempatan untuk saat ini. Kebetulan saya dari organisasi KOPIP, komunitas penikmat puisi. Di sini saya ingin menjelaskan 3 kalimat yang dikatakan oleh Sya'ban, yaitu, aduh, kenapa tidak lebih jauh? Aduh, kenapa tidak yang baru? Aduh, kenapa tidak semua? Hanya itu 3 kalimat yang telah disampaikan oleh Sya'ban. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, gimana Mas Dinar? Benar nggak sih? Saya juga baru pertama kali sih dengar ada cerita itu, gimana. Mungkin bisa berbagi. Iya, itu betul sekali Mbak. Itu terima kasih Bu Linggarjati. Itu saya sampai ini ya terharu juga mendengar jawabannya dari Bu tadi. Itu saya juga sering menceritakan itu ke anak saya, itu dongeng sebelum tidurnya anak saya. Jadi itu kan mungkin ini hikmahnya saya kelupaan nulis itu jadi bisa jadi giveaway di acara ini ya. Itu kan teriakan beliau itu andai lebih jauh, itu beliau kan jalannya itu sebenarnya udah jauh sekali tuh, berangkat sholat subuh dari rumah jam 1 dini hari kayak gitu. Udah jauhnya kayak gitu, ternyata ketika beliau sakaratul maut melihat, oh ternyata pahalanya itu kalau lebih jauh lagi itu lebih ini lagi nih, lebih bagus lagi, pahalanya lebih menarik lagi. Makanya beliau teriak andai lebih jauh. Kemudian andai lebih banyak itu beliau ketika berjalan sepanjang dari rumah ke masjid itu sambil bagi-bagi kue kayak gitu ke orang-orang yang dia temui. Nah, tapi apa ya, kalau nggak salah bagi satu kue untuk berdua kayak gitu, yang separuh untuk dimakan, separuh untuk ini untuk orang-orang kayak gitu. Nah, terus dia
ketika sakaratul melihat lagi, wah ini harusnya lebih banyak lagi nih yang harus bisa saya kasih supaya pahalanya itu, karena sangat ini banget nih, sangat apa ya, menggiurkan lah kalau saya bisa lebih banyak lagi. Makanya beliau teriaknya andai lebih banyak kayak gitu. Yang terakhir andai lebih baru itu beliau karena jalannya dingin kan, malam-malam dingin, dia suka ini rangkepan bajunya. Nah pas ketemu orang di jalan dia kasih baju yang bagian luarnya itu bukan baju yang baru. Makanya beliau teriak, andai lebih baru, maksudnya andaikan yang dikasih itu baju yang lebih baru lagi, itu insya Allah akan dapat pahalanya yang lebih banyak lagi. Tapi oleh Rasulullah, beliau sudah apa ya, insya Allah udah husnul khotimah lah dengan upayanya itu. Nah, itu mungkin bisa memotivasi kita semua supaya di bulan Ramadan ini kita juga bisa ini ya, karena dikatakan kalau kita tahu pahalanya sholat isya dan sholat subuh jamaah di masjid itu kan kita sampai bisa rela untuk merangkak ya kayak gitu ya, karena pahalanya yang luar biasa. Mudah-mudahan bisa memotivasi kita besok ketika bulan Ramadan untuk istiqomah ke masjid. Mungkin itu jawabannya. Terima kasih Bu Linggarsjati, jawabannya tepat sekali Bu. Mau buku yang apa Bu ya? Buku Amazing Ramadan atau yang buku Amazing Jodoh Bu? Silahkan pilih Bu, mau Amazing Ramadan atau Amazing Jodoh. Apa Mas? Ada dua kan? Amazing Iya. Ramadan apa? Jadi Mas Dinar Yang bagusnya yang mana Kak Rahayu? Dua-duanya bagus Bu. Kok panggil Ibu kan ini adik kakak yang di Instagram. Oh, saya tuh ya, yang Elsa, yang Afati Asari oh, itu Kak. Iya. Karena namanya beda ya. Maaf. Karena yang namanya dulu beda kan kecil. kan. Iya. Bagus sih dua-duanya, kalau menurut saya bagus dua-duanya. Saya kebetulan punya kedua bukunya. Nanti boleh minta alamatnya Bu ya, nanti biar saya kirimkan Bu bukunya Bu. Bisa ini WA saya Bu di chatnya ini Bu ya, tadi. Tadi kan ada nomornya Mas Dinar, Mbak Linggarsjati ya. Jadi nanti bisa dijapri aja beliaunya. Nah, saya tulis lagi ya. Mohon maaf ya, soalnya beda dengan namanya dengan nama di Instagram. Jadi kebetulan Mbak Linggarsjati. Maka tadi Mas Dinar tadi bilangnya agak terharu mendengar bacaannya karena memang beliau ini tergabung di salah satu komunitas penikmat puisi. Jadi memang ya terbawa ini kali ya, maksudnya penyair juga seperti itu Mas Dinar. Jadi ya begitulah. Jadi makanya tadi agak mendayu-mendayu gitu ya. Tapi ini ya, apa dari pertanyaan Mas Dinar tadi saya jadi semakin yakin gitu kalau misalkan seperti yang sudah saya katakan tadi, jadi ketika kita sangat relate banget dengan apa yang Mas Dinar sampaikan tadi kan. Jadi ketika kita ingin tahu sesuatu hal, kita harus tahu dulu targetnya apa gitu kan. Jadi bisa menargetkan itu karena kita udah tahu nih emang ada apa sih apa sih yang spesial dari hal tersebut gitu kan. Jadi memang seperti yang salah seorang yang Syaban ya tadi ya, Syaban itu karena tahu keutamaannya sholat berjamaah itu apa, makanya dia sampai ada penyesalan gitu kan, walaupun penyesalannya itu tetap membawa dia ke dalam surganya Allah kan, insya Allah kan seperti itu ya Mas ya. Jadi memang kita kalau ini ya harus tahu dulu ya segala sesuatu gitu, biar kita mungkin bisa jadi lebih meresapi, mungkin bisa jadi lebih berasa di kita gitu. Ya mungkin ada lagi yang ingin didiskusikan teman-teman, sahabat-sahabat santuy semua. Kalau misalkan ini ada yang masih mau ditanyakan ke Mas Dinar. Kalau tidak ada, mungkin closing statement Mas Dinar untuk sebagai penutup, Mas Dinar dipersilakan. Baik, untuk closingnya sesuai sama closing di bukunya saja ya. Jadi di bagian terakhir buku itu ada bab, saya kasih judulnya Hati yang Penuh. Kalau kita selesai bulan Ramadan itu sudah masuk takbiran, itu pasti perasaan kita tuh sangat nyaman sekali itu. Nah, mengapa kita bisa merasa nyaman itu? Karena tentunya sepanjang bulan Ramadan itu kita sudah mengoptimalkan untuk ibadah. Kita optimal untuk tilawah Quran, optimal tahajudnya, ke masjidnya, kita sudah optimal, enggak malas-malasan, enggak bolong-bolong. Itu perasaan hati kita itu ketika takbiran, mendengar suara takbir itu kayak udah kenyang kayak gitu loh. Nah, jadi kalau supaya kita bisa mendapatkan perasaan seperti itu, kita harus benar-benar optimal untuk beribadah sejak awal bulan Ramadan.
Misalnya nih, kalau kita bulan Ramadan tapi kita ibadahnya cuma asal-asalan, yang penting asal puasa aja, asal sahur, asal buka puasa tapi nggak terawih ke masjid, tapi malah nongkrong kayak gitu. Itu bisa dijamin ketika takbir berkumandang itu perasaan hati kita itu pasti nggak akan merasakan senyaman itu. Itu saya istilahkan hati yang penuh ya. Jadi hati yang penuh itu hati yang kenyang ya. Jadi kadang-kadang kalau kita gelisah itu tuh sebenarnya kita bukan istilah anak sekarang kurang piknik ya, sebenarnya bukan kurang piknik ya, tapi Healing, kita healing. kurang lebih tepatnya coba deh ngaji dulu, mungkin kurang ngajinya, mungkin bisa dicoba kalau misalnya habis subuh ngaji nih langsung digeber 1 juz misalnya, itu pasti itu setelah selesai ngaji itu langsung kayak hatinya tuh langsung tenang seketika, nggak tahu kenapa itu kayak udah makanan bagi hati kayak gitu sih. Jadi supaya kita bisa mendapatkan perasaan kemenangan yang sangat kita rindukan ya, itu kita harus mengupayakan untuk mengoptimalkan bulan Ramadan sejak awal nanti dan istiqomah. Mungkin itu closing sesuai dengan buku yang ini. Iya, terima kasih Mas Dinar. Mungkin dari Kak Putu ada mau menyampaikan sesuatu sebagai penutup, Kak? Saya baca puisi aja boleh ya? Oh iya, boleh Pak, boleh. Tadi harusnya di awal Kak ya, saya lupa. Ya Kak, dipersilakan Kak. Nggak afdol kalau Kakak nggak baca puisi. Aja. Tapi puisinya bukan karya saya, Mas. Ini karya Mas Buset, Budi Setiawan nih. Teman kita juga, Mas Dinar. Ini sekarang dosen Widya Suara di STAN. Ya, aktif di komunitas sastra Kementerian Keuangan juga. Banyak lah muridnya, kayaknya di sini banyak murid beliau. Karena dia punya kelas puisi Bekasi. Ada satu puisinya Mas Budi Setiawan, judulnya Puasaku. Puasaku ini adalah puasanya bumi dan langit, menunggu pesan nirmala bagi semesta. Puasaku adalah puasanya jasad dan ruh, menahan dari amuk kasat dan tak kasat mata. Adalah rindu tanah saat kemarau, pada hujan untuk mendaur kesuburan. Adalah rindu tulang dan darah, pada sepoi kesunyian detak silam. Maka biarlah kesabaran menempuh jalannya, bersama ayat-ayat yang dirapalkan musim, kepada pepohonan usia yang menggigil, mencatat daun jatuh, wujud penghabisan. Maka biarlah kebijakan menuntun pandang sukma kepada pencetus rindu semula, yang kuasa menghadirkan jalinan ruang di segala kisi, angan, dan penyebutan. Terima kasih. Terima kasih banyak Kak Putu atas puisinya. Mudah-mudahan sedikit banyak bisa meresap ke dalam hati. Karena beliau selalu membacakan puisi, karena puisi itu nutrisi katanya. Namanya nutrisi kan berguna ya buat tubuh ya. Ya kan Mbak Is ya? Puisi itu nutrisi. Membuat kita penuh seperti membaca Al-Quran tadi ya Mas. Iya. Kalau nggak salah di salah satu di dalam Al-Quran sendiri ada surah yang tentang bersyair kan Mas ya, kalau nggak salah. Syu'ara ya. Syu'ara kan ya. Dan saya pernah dengar juga sih katanya salah satu hikmahnya kenapa Al-Quran itu diturunkan di Mekah itu juga karena untuk menandingi kan di sana banyak penyair-penyair kan, maksudnya, dan mereka pun sebenarnya sangat mengerti kalau itu memang bahasanya bahasa yang indah gitu kan. Apalagi Rasul kan ini ya buta huruf ya, jadi benar tahu kalau itu memang bukan dari Rasul ya. Jadi ya memang Allah sudah luar biasa menurunkan ininya ya, mukjizatnya kepada kita semua. Karena ternyata kan memang kata-kata itu sihir ya, luar biasa. Kita semua bisa melakukan banyak aktivitas yang kadang melampaui kapasitas kita, justru hanya dengan kata-kata yang kita resapi kan. Makanya emang luar biasa sih mukjizat kita Al-Quran, kata-kata. Ini Ustadz nggak hadir ya? Katanya sebentar lagi, soalnya beliau baru pulang acara pertemuan. Kita tunggu sebentar ya, berapa menit. Mungkin kita foto dulu kali ya Kak. Ayo dibuka. Siapa nih yang mau foto nih? Saya nggak bisa nih foto dari sini. Mungkin teman-teman bisa dibuka ya kameranya ya, biar kita bisa mengabadikan kebersamaan kita ini.
pengen lihat ini Bang kan. Sam masih bersama kita nggak ya, Bang Samsudin? Siapa? Ternyata Bang Bang Sam. Oh Samsudin iya, tadi. penulis kita itu ya, Teh Meni. Masih. Oh iya, mungkin Oh. Bang Syam mau menyampaikan sesuatu juga nanti boleh loh sambil menunggu Ustaz. Maaf, saya nggak lihatin video, soalnya saya sambil bikin tulisan dengerin Om Putus sama. Masya Allah. Penulis yang luar biasa nih Mas Dinar. Bang Sam ini penulis yang sangat produktif. Menculik, kan pencuri yang paling baik kan pencuri yang kayak beginian. Betul. Luar biasa. Saya menduga ini bentar lagi jadi tulisan ya yang kita omongin. Iya, bentar lagi selesai, udah 8 paragraf. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Luar biasa. Ya gimana, semua udah siap? Siap. Kameranya. Siapa nih Kak Siap. yang foto nih Kak? Boleh, saya boleh. Tapi kok masih belum nyala semua ya? Oh, itu Bang Sam. Oh itu, baru Siap. terlihat wajahnya. Siapa nih yang mau foto nih Kak? Boleh, saya juga boleh atau Mas Bang ini, Khairil? Heru? Ya boleh. Oke deh. Kasih Ya, apa tuh makanya ya, biar ngambilnya kita lebih bisa asik. bergaya-bergaya. Iya. Siap ya. Kangen sama Bang Samsudin nih loh, luar biasa loh. Salam literasi. 1, Begini ya, 2, ini ya. 1, 2, 3. Iya. Tahan. Oke, udah silakan. Terima kasih. Terima kasih. Nah, ini kirim ke Teh Menik ya, biar nanti saya minta untuk masukin ke blog saya. Wis. Oh, boleh. Maaf nanti kalau salah ngutip. Gimana Mbak Meni? Ustadz udah stay Mbak Meni? 5 menit lagi katanya. 5 menit lagi. Nah, mungkin mengisi kekosongan, mungkin Bang Syam boleh berbagi dong sama kita dong. Kan banyak pengalaman menulisnya nih. Sambil menungguin Ustadz nih, Bang. Biar nggak garing. Saya sebetulnya murid itu Teh Menik sebetulnya. Saya belajar menulis Teh Menik. Jadi bukan penulis ya sebetulnya, karena saya ngajar. Sebetulnya menulis itu iseng aja. Kalau lagi capek berhenti ngomel di TV ya nulis itu biar nggak bikin orang marah gitu. Soalnya dari dulu kerjaan saya bikin orang ngamuk, bikin orang marah. Jadi kalau sekarang mulutnya berhenti bicara ya biarkan tangan saya bicara. Nah soal menulis ya, saya sebetulnya terinspirasi dengan Mas itu tadi, Mas Dinar yang nulis selama Ramadan tuh. Saya sebelumnya jujur aja nggak kepikir gitu ya. Padahal banyak momentum yang kita lewati dalam hidup ini yang sebetulnya bisa jadi dokumentasi. Apalagi soal closing tadi ya, karena kebetulan saya yatim piatu posisinya. Dan meninggalnya dalam kondisi saya sedang maju-majunya dan berkarya gitu. Makanya sekarang saya lagi ngumpulkan dokumentasi catatan kecil selama, karena saya merantau sejak kecil, sejak umur 12 tahun saya merantau sampai detik ini. Jadi saya lagi mengumpulkan catatan nasihat orang tua yang saya ingat dari usia SD itu ya. Saya tadi itu oleh Mas Dinar itu yang soal closing tadi itu. Oh iya ya, ternyata apa ya? Jauh ya kayak dalam benak saya kan dia bicara Ramadan udah normatif banget ya. Yang kalau kita baca juga, tapi kemampuan untuk menempatkan sesuatu itu bagi saya itu sesuatu gitu. Jadi bikin pikiran kita jadi kayak dibikin berbeda gitu, enggak jalan lurus gitu. Nah bagi saya ide menulis kayak itu asik ya, membuat buku jadi menarik untuk dibaca. Nah soal yang kedua, kalau saya selama ini menulis itu enggak pakai metodologi yang ribet-ribet ya. Kayak misalnya setiap kali pertemuan kayak semacam ini nih, saya selalu bikin tulisan mengapresiasi forum aja. Biar makanya setiap hari saya ikut ini Zoom yang keempat yang saya ikutin dari tadi siang nih. Wah, Masya Allah. Dan hampir semuanya itu nggak pernah saya, kayaknya cuman ini aja yang saya memperlihatkan diri gitu, karena kebetulan acara keluarga baru dikubur bibi jadi baru selesai. Jadi dari kuburan tadi sebelum mandi sholatin saya sebetulnya sambil mendengar ini gitu. Nah ketika mendapatkan info dari Teh Menik, wah temanya asik juga itu, sesuai dengan panggilan jiwa saya selama ini. Kebetulan saya juga nulis tentang Ramadan, tapi enggak seheboh bukunya Mas Dinar. Saya malu juga nyebutin judulnya, makanya saya enggak nyebutin. Karena itu artikel aja di media, di koran, hikmah gitu, lebih ke itu. Tapi enggak ada apa-apanya lah dengan buku Mas Dinar. Makanya saya langsung pesan aja lah, biar saya beli bukunya. Karena ini penjelasan penulis itu
menarik tadi itu pendek, tapi bagi saya yang paling puas itu ketika kita nyoret tuh bukunya, kita cuklilin gitu ya, ditandain poin-poinnya. Kalau kita nyolek Mas Diana kan kasihan juga istrinya nanti marah. Yang jelas bukunya mantap Mas, asli. Saya menarik ya. Nah, jadi kalau untuk teman-teman yang masih belajar nulis misalnya, ya semua kita sih belajar ya. Saya juga bukunya baru 42, tapi itu nggak ada yang serius bukunya. Buku tongkrongan. 42 baru. Iya, buku karena bukunya nggak dicetak paling 500.000 kayak gitu-gitu, tapi nggak dijual Gramedia. Padahal istri saya itu temannya itu kerja di ya bosnya Gramedia lah gitu. Cuman nggak mau. Ternyata ada kasih kan kalau misalnya yang pesan tuh langsung ke kita atau ke istri atau ke saudara gitu. Ada kepuasan batin karena kita bisa interaksi dengan pembeli. Bahkan saya ada berapa buku yang saya kembali, misalnya saya tanya ke pembacanya, udah baca belum? Belum. Udah balikin aja bukunya, nanti balikin duitnya gitu. Eman-eman bukunya saya kirimin ke Indonesia Timur yang butuh baca buku. Benar itu, dan itu serius. Dan tidak merusak hubungan silaturahim juga karena saya suka bercanda kayak gini nih. Jadi nggak dianggap serius. Kita orang Timur itu kan orang pelaut ya. Jadi orang marah-marah itu biasa aja gitu. Ya, walaupun ada watak Herculesnya juga gitu. Kalau sekali orang yang kita bunuh juga. Tapi, nah soal ini tadi, yang soal resonansi disampaikan Om Putu tadi ya, saya menarik juga itu. Ternyata menulis itu kan bisa menggemakan suara yang tidak terdengar atau sengaja tidak didengar gitu. Pantas Hamka dulu mampu melahirkan karya itu dalam kondisi yang terbatas gitu. Makanya saya bilang begini, kalau di Indonesia sekarang kita merasa dikesampingkan, ditepikan, tidak ada penghargaan segala macam, mungkin karena penulisnya terlalu sedikit, sehingga gemanya tidak begitu ini. Makanya saya di pertemuan, termasuk di berbagai organisasi kemarin, di kami, MM, HMI, PMI, saya ngisi acara kemarin di Hima PUI. Saya bilang, ente kalau hanya demo doang, gua ini wartawan, puas ente, saya beritain sekarang online, siarin langsung, besok pagi itu jadi bungkus kacang ente. Tapi kalau Anda nulis, ada nggak yang berani buang buku? Sebejat-bejatnya orang setahu saya tidak pernah ada yang membuang secara langsung tuh buku. Seburuk-buruknya buku tidak akan dibuang kecuali di kilo, tapi itu kayaknya enggak banget. Kalau orang yang benar-benar literat, dia nggak mungkin melakukan itu. Minimal dia sumbangkan ke tempat-tempat. Ya kami Indonesia Timur tuh butuh buku lah. Kalau di Jawa nih membuang buku, mending kirim aja ke sekolah kita. Buku tuh covernya juga nggak apa-apa. Masya Allah. Nah, saya tambahkan satu lagi. Kayaknya memang teman-teman santuy juga harus punya blog masing-masing. Kayaknya kalau jadi orang santuy nggak punya blog itu kayak apa ya? Kayak bukan hidup di zaman ini gitu. Saya blog itu 5. Menggunakan nama pribadi itu cuma 2. Selain itu nama begitulah. Karena kontennya memang ada yang bikin ribut, tapi bukan belajar juga bukan. Tapi mengkritik gitu ya, mengkritik dan seterusnya gitu. Nah, usulan saya yang lebih praktis bagi teman-teman yang takut penerbit menolak dokumentasi karyanya, udah tulis aja di blog. Saya jadi wartawan, berapa teman-teman tuh minta, muatin dong tulisan saya. Saya bilang, ngapain minta wartawan? Ya ada sih honornya 300.000, 400.000. Tapi kalau kita menulis saat ini, kayak misalnya sekarang nih, tunggu aja 5 menit nih saya share ke Temenik. Ini tulisan saya sekarang nih. Saya ingin membuktikan bahwa menulis itu lebih mudah daripada kedipan mata. Beneran, asli. Asal kita menulis bukan karena kejar uang, asli enggak. Jadi nulis aja udah. Kebayang nanti kalau misalnya besok pagi lusa kita meninggalkan yang terbaca ada ini. Dan kita ingin menulis sebagai ikhtiar jariah yang terakhir selain amal-amal kebaikan yang sudah kita lakukan selama ini. Kalau itu yang terjadi, biarkan malaikat nanti tersenyum dan mengatakan selamat datang penulis santuy Indonesia. Demikian, Om Putu. Terima kasih banyak Bang Syam. Apa yang disampaikan oleh Bang Syam itu juga cukup memantik diri saya lagi gitu Bang. Saya tuh nulis sudah lama juga Bang. Maksudnya tapi dalam beberapa waktu belakangan ini kan suka mandek-mandek gitu kan, jadi ini lagi futur lah ya bahasanya ya, lagi turun semangatnya gitu kan. Tapi futul fitorikil kita ya. Tapi dengan beberapa kalimatnya itu tadi memantik diri saya, dan sepertinya saya dan Kak Putu akan semangat menulis di bulan Ramadan ini. Kayak ingat tantangan kita. Saya ingin nambahkan Mbak, agak ini serius nih. Saya ini di tempat saya asal nih belum ada listrik. Jalan saya belum ada aspal. Saya dari rumah ke bandara itu jalan kaki 8 jam.
Belum ada air PDAM. Saya ini mengatakan jangan sampai orang kampung kayak saya ini punya karya tapi yang punya nikmat banyak ini nggak berkarya. Beneran asli. Iya, luar biasa. Merasa ayo semangat semangat itu. Iya, terima kasih. Biar nanti saya ngajak ke Labuan Bajo lah, bisa jalan-jalan ke Komodo. Masya Allah, pengen banget ya. Banyak gratis, guide-nya di sana juga keluarga semua. Iya, terima kasih banyak Bang Syam atas sharingnya. Terima kasih Siap, Mas Dinar atas sharingnya juga, Kak Putu juga yang sudah menemani kita juga, dan teman-teman juga yang sudah berpartisipasi. Kebetulan Ustadz udah hadir ya. Mungkin saya persilakan Ustadz untuk bisa memberikan tausiah kepada kita semua sebagai bekal untuk menyambut bulan Ramadan. Dipersilakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Afwan nih, mohon maaf sekali teman-teman baru gabung nih, baru selesai pertemuan alumni Saudi dengan Menteri Agamanya Saudi ya, dari jam 5 tadi baru selesai. Nah pas ini HP saya pas mati nih, dihubungi sama Temenik nih, jadi saya mohon maaf banget nih, baru gabung lagi. Baik, suara saya jelas ya, insyaallah ya? Jelas Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan masih pada on semua ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi washabihi wa mawalah. Mungkin tidak perpanjang lebar ya. Karena ini sebenarnya kan bukan orang awam sih semuanya, kayaknya penulis-penulis luar biasa semuanya ini ya. Bahkan kita kedatangan penulis salah satu buku yang luar biasa ya. Miracle of apa tadi namanya judulnya? Ramadan ya? Amazing Ramadan. Amazing of Ramadan ya. Ya seperti kita ketahui memang puasa ini memang banyak menjadikan kita ini sebagai solusi lah bagi kehidupan kita ya, terutama setelah perjalanan kita selama 1 tahun ya. Mungkin selama ini kita memahami Ramadan itu sebagai salah satu sebagaimana yang disabdakan Rasulullah ya, mukaffaratun lima bainahun ya. Jadi antara Ramadan satu dengan Ramadan yang lain itu adalah pengukur dosa ya, antara keduanya ya. Jadi itu salah satu fungsi dari ibadah di bulan suci Ramadan. Jadi menggugurkan dosa-dosa antara bulan Ramadan kali ini dengan sebelumnya gitu ya. Tapi ada satu sisi menarik yang ingin saya angkat ya, karena kita berbicara terkait Amazing of Ramadan ya. Ini satu hal yang luar biasa dari bulan puasa gitu ya. Ya mungkin banyak yang sudah mengupas dari sisi dari sisi pahalanya ya, kemudian dari sisi manfaatnya untuk kesehatan ya, bahkan ekonomi itu kita lihat sangat bergeliat sekali di bulan suci Ramadan ya. Biasanya kalau Ramadan itu kan konsumsi malah meningkat gitu ya, malah meningkat, dan alhamdulillah biasanya pendapatan orang di Ramadan itu meningkat juga gitu dengan sendirinya gitu. Bahkan kalau kata Rasulullah itu kalau misalnya umatku tahu ya keutamaan apa yang ada dalam bulan suci Ramadan itu, mereka ingin semua bulan itu bulan suci Ramadan semua ya. Makanya kalau semua bulan itu bulan Ramadan semua, itu bisa dapat THR tiap bulan gitu ya. Gitu ya. Itu amazingnya Ramadan ya. Tapi saya ingin mengangkat satu hal yang mungkin tidak banyak yang mengupas ini ya. Kalau bulan Sya'ban itu kata Rasulullah SAW ya, kan ada hadis yang mengatakan dari Usama bin Zaid ya, beliau menceritakan, ya Rasulullah kok engkau sangat getol sekali berpuasa di bulan Sya'ban ya. Kenapa gitu? Karena memang Rasulullah SAW itu ketika bulan Sya'ban tensi ibadahnya itu meningkat ya, terutama dalam hal ibadah memperbanyak puasa. Dan kita saksikan banyak sekali hadis-hadis ya dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha yang mengangkat bagaimana Rasulullah SAW itu bahkan berpuasa tidak ada bulan yang jauh beliau banyak berpuasa itu setelah bulan suci Ramadan itu kecuali di bulan Sya'ban ya. Nah, kenapa Rasulullah melakukan hal tersebut ya? Dan Rasulullah mengatakan bahwa wa fiha turfa'u al-a'mal ya. Karena di bulan Sya'ban itu ternyata
kata Rasulullah, amal-amal ibadah kita selama 1 tahun itu direkap sama malaikat, ya, dan untuk dilaporkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tutup buku lah istilahnya, ya. Jadi apa yang kita lakukan, amal-amal soleh kita dalam 1 tahun terakhir ini, ya, itu tutup bukunya itu bulan Sya'ban, ya. Ya, kalau organisasi itu biasanya kan tutup bukunya itu Desember, ya, bikin LPJ, ya, laporan keuangan dan lain sebagainya, gitu, ya. Tapi kalau di sistem yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan ini, ya, dalam mengukur amal ibadah dan makhluknya, gitu, ya, itu menggunakan kalender Hijrah dan jatuh pada bulan Sya'ban, ya. Nah, kalau Sya'ban itu adalah tutup bukunya amal kita, gitu, ya, dan sehingga Rasulullah SAW mengatakan wa ana uhibbu an turfa a'mali wa ana asum, ya. Dan saya sangat menyukai ketika amal saya naik, saya dalam keadaan berpuasa. Ketika malaikat-malaikat ini melaporkan amal-amal, Rasul sangat senang sekali ketika itu terjadi pada saat beliau dalam kondisi berpuasa. Gitu. Nah, itu tutup bukunya. Terus kapan kemudian terjadi buka halaman baru lagi, gitu, ya, pembukaan halaman baru lagi, dan itulah momen yang disebut dengan Ramadan. Ya. Ramadan itu selain sebagai penggugur dosa, ya, sebagaimana kata Rasulullah SAW tadi, ya, di hadis tadi itu disebutkan di awal, Ramadan itu ternyata memiliki satu rahasia, ya. Jadi kalau misalnya, ya, semua takdir-takdir kita itu, ya, kan ulama-ulama terutama Ibnu Taimiyah rahimahullah itu membagi takdir itu menjadi 3, ya. Takdir pertama itu adalah takdir secara global, ya, semua perjalanan makhluk hidup, ya, baik itu yang perjalanan makhluk lah, ya, baik yang hidup maupun benda mati semuanya, ya, itu Allah tetapkan dalam kitab yang namanya Lauhil Mahfuz, ya. Lalu kemudian ada juga takdir yang sifatnya itu dia khusus, ya, khusus bagi manusia-manusia per orangnya, gitu, ya, per makhluk hidupnya, gitu, ya. Dan itu terjadi ketika sang hamba itu berada dalam kandungan ibunya, ya, ditiupkan rohnya dan ditetapkan baginya itu wa yuktabu alaihi ajalihi wa rizkihi, gitu, ya, ditetapkan baginya itu ajalnya, rezekinya, ya, suka dukanya itu ditetapkan itu ketika dia berada dalam kandungan ibunya selama 4 bulan, ya, ditiupkan roh, ya. Lalu di sanalah kemudian ditetapkan apa saja yang akan dia dapatkan dalam kehidupan dunianya, gitu, ya. Nah, kemudian takdir ketiga itu adalah takdir yang ternyata terjadi setiap tahun atau sanawi, ya, siklusnya tahunan. Dan ternyata siklus tahunan ini terjadi pada malam Lailatul Qadar. Puncaknya di malam Lailatul Qadar, yaitu 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan. Ya. Nah, pada malam itulah kita melihat misalnya di surat Al-Qadar, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, tanazzalul malaikatu fiha wa ruh, ya. Di pada malam Lailatul Qadar itu diturunkanlah malaikat dan roh, gitu, ya. Fiha min kulli amr, ya. Pada malam itu untuk mengurus segala urusan. Nah, yang dimaksud dengan urusan ini apa? Ulama-ulama kita mentafsirkan, mengatakan bahwa yang dimaksud dengan min kulli amr ini adalah urusan manusia selama setahun ke depan, ya. Dan ini juga diperkuat dengan firman Allah di surat Ad-Dukhan, ya, yang mengatakan fiha yufraqu kullu amrin hakim, ya. Pada malam itu yufraqu kullu amrin hakim, ya, dibagikan, ya, disebarlah semua takdir yang maha bijaksana, ya. Artinya pada malam Lailatul Qadar itu Allah itu menetapkan setahun ke depan, ya. Dan ini juga kita dapati penjelasannya yang dijelaskan oleh sahabat-sahabat dan tabi'in, ya, di mana mereka mengatakan pada malam Lailatul Qadar itu Allah menetapkan, ya, setahun ke depan itu kelahiran, kematian, rezeki, jodoh dan lain sebagainya itu ke depan, ya. Selama setahun ke depan pada malam Lailatul Qadar. Jadi ibaratnya kalau kita lihat sirkulasinya, ya, malam Lailatul Qadar itu adalah malam di mana Allah membuka kembali lembaran baru kehidupan manusia, ya.
Dan ini salah satu rahasia yang sangat luar biasa. Kenapa kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah ya di 10 hari terakhir ya. Itu sebagai proposal kita ya. Kita juga dianjurkan juga itikaf misalnya gitu ya. Itikaf di 10 malam terakhir. Itu maksudnya adalah apa? Kita merenungi jalan hidup kita ini sudah sampai mana sih? Apa sih yang sebenarnya kita inginkan dalam hidup? Sudah sesuai nggak sih dengan keinginan kita gitu ya? Atau dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala gitu ya? Apa yang salah dalam kehidupan kita ya? Jadi kita membaca kembali peta jalan kehidupan kita gitu ya, minimal setahun ke depan ya. Apakah sesuai dengan apa yang kita inginkan selama ini ya? Dan kalau memang hal-hal tersebut belum tercapai, kenapa terjadi gitu? Perjalanan hidup kita sudah sampai di mana gitu ya? Itu kita evaluasi lagi di malam-malam 10 malam terakhir itu, sehingga keluarlah kemudian apa yang akan menjadi proposal doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang kita panjatkan di setiap malam itu ya. Karena di malam-malam Lailatul Qadar itu, kalau kita dapat malam Lailatul Qadar itu bertepatan itu, insya Allah doa-doa kita menjadi mustajab ya. Jadi mungkin kalau yang di sini punya hajat-hajat ya, yang mungkin belum nikah ya, yang mungkin masih banyak hutang gitu ya. Nah, itu waktu-waktu yang pas tuh ya di bulan suci Ramadan ya. Terutama di 10 malam terakhir itu kita banyak bermunajat ya, minta hajat kita dikabulkan oleh Allah. Dan ini di sini ada keajaiban dari Ramadan itu yang banyak orang nggak tahu ya. Ini sekarang aja orang mau masuk bulan suci Ramadan aja orang udah ramenya bukan rame Ramadannya ya, tapi rame mau mudik gitu. Harus booster, harus macam-macam gitu ya. Padahal kan belum Ramadannya belum masuk gitu. Tapi udah yang disiapkan bukan malam Ramadannya, yang disiapkan adalah pasca Ramadan gitu. Padahal intinya adalah di malam 10 terakhir itu ya. Keberhasilan dan kegagalan kita pada malam Lailatul Qadar itu ditentukan sejauh mana persiapan kita ya. Di luar sebelum memasuki bulan suci Ramadan ya. Kalau persiapan kita bagus ya, terutama di bulan Sya'ban ini kita bagus persiapannya, memasuki Ramadan kita tancap gas ya, gaspol gitu ya. Nah, di 10 malam terakhir kita sprint ya. Sprint ibadah kita ya. Kita insya Allah dengan itu membantu ya. Amal-amal sholat kita ini akan membantu doa kita naik ke langit ya. Ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalus shalihu yarfa'u. Kata Allah kepada Allah Subhanahu wa taala itulah naiknya suatu doa gitu ya. Wal amalus shalihu yarfa'u. Jadi kalau doa itu adalah roket gitu ya. Amal-amal soleh kita di bulan suci Ramadan itu sebenarnya itu adalah pendorongnya gitu ya, sehingga roketnya itu melesat cepat. Jadi kalau amalnya banyak, roketnya juga melesatnya juga cepat gitu ya. Tapi kalau amalnya sedikit ya roketnya jalannya lambat juga gitu ya. Nah, wajar aja kalau mungkin doa-doa kita mungkin ada yang belum diijabah gitu ya. Mungkin bisa jadi karena juga dorongannya kurang kuat ya. Dorongannya apa? Dorongannya amal soleh gitu ya. Coba kita coba kalahkan diri kita aja minimal ibadah tahun ini jauh lebih baik daripada ibadah kita di tahun lalu. Kalau tahun lalu mungkin hatam Quran 1 kali, ya tahun ini coba kita tingkatkan 2 kali, 3 kali gitu ya. Atau yang mungkin sudah 5 kali gitu ya. Nah, itu coba ditambah lagi gitu ya. Sehingga kita mendapatkan keutamaan dari bulan suci Ramadan itu, dan jangan sampai dilewatkan ya. Karena ini menyangkut hidup kita ya, minimal setahun ke depan nih, takdir kita baik atau buruk. Nah, ini sangat ditentukan dari cara kita memanfaatkan momentum bulan suci Ramadan ini. Mungkin itu saja dari saya ya, sebagai Amazing of Ramadan ini ya. Ini salah satu hal yang jadi perhatian bersama kita. Karena apa? Karena bulan Ramadan ini kalau kita lihat kan sayang sekali gitu ya. Ibaratnya kalau sekarang Ramadan itu bulan di mana kita mengajukan anggaran gitu ya. Anggaran hidup kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita punya program apa setahun ke depan, apa yang ingin kita capai setahun ke depan ya. Berapa anggaran yang kita inginkan. Ini kan waktu-waktunya gitu ya. Kalau DPR kan biasanya itu bulan-bulan November gitu ya, pengajuan anggaran gitu ya. Nah, nanti disahkan mungkin di mulai turun bulan Februari misalnya gitu ya. Nah, di sistemnya Allah Subhanahu wa taala ya pengajuan anggarannya di bulan Ramadan ini ya. Kita ajukan, nanti di ACC-nya itu di malam Lailatul Qadar. Saya doakan mudah-mudahan sini sahabat-sahabat sekalian, insyaallah semuanya terpenuhi hajat-hajatnya gitu ya, dan bisa memanfaatkan bulan suci Ramadan dengan sebaik-baiknya, dan kita mendapat keutamaan-keutamaan dari bulan suci Ramadan.
Baik, itu saja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Ustadz bisa sekalian mimpin doa bersama, Ustadz. Oh ya, baik. Terima kasih. Sahabat-sahabat sekalian, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kita angkat tangan kita berdoa dengan khusyuk, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala amal saleh kita. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah, ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa qudana wa takhushu'ana wa ta'abudana wa tamin taksirana ya arhamar rahimin. Rabbana la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa usmatu umurina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara waghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma sallimna Ramadan wa sallim lana wa tasallamna tasliman. Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang admin kira-kira masih bisa untuk foto bersama lagi? Kan tadi belum ada Ustadz ya, biar kita mendokumentasikannya bareng-bareng. Mungkin teman-teman bisa buka lagi kameranya. Gimana Abang admin? Atau Kaputu yang bantu foto? Oke. Oh ya, oke ya. Oke, siap. 1, 2, 3. Tahan ya. Oke, udah. Terima kasih. Ya. Terima kasih banyak Abang admin. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Mas Dinar selaku narasumber pada malam hari ini. Kaputu juga yang membersamai, ada Bang Syam juga dan sahabat-sahabat santri sekalian. Begitu juga dengan Ustadz telah memberikan tausiahnya kepada kita. Mudah-mudahan kegiatan kita di bulan Ramadan nanti diberi kelancaran, diberi kesehatan, sampai nanti di hari kemenangan. Mungkin karena waktu juga yang memang memisahkan kita, mudah-mudahan suatu saat bisa ketemu lagi dengan agenda yang baru lagi, dengan tema yang baru lagi. Mohon maaf lahir batin atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Dinar, Ustadz, Kaputu, Bang Syam. Sama-sama, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Ya. Mas Dinar. Mohon maaf saya batin. Mbak Bu Meni. Ya.